Dan Ibu, kita lanjutkan acara kita berikutnya. Mari kita dengarkan bersama opening speech dari CEO Pajakin, yaitu Bapak Arif Rahman Saiputra. Kepada Pak Arif, kita persilakan. Baik, terima kasih Mbak Ami atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat dan juga kesempatan untuk bisa sama-sama nanti selama kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam ke depan untuk mengikuti acara webinar kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak bersama dengan aplikasi Pajakin. Jadi ini merupakan kerjasama yang kesekian kalinya antara Direktorat Jenderal Pajak, antara Pajakin dengan Direktorat Jenderal Pajak. Semoga ini bisa terus dilakukan sinergi ini untuk lebih bisa mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat, mengedukasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Terima kasih juga kepada tim dari DJP, dalam hal ini ada Pak Arif, kemudian juga Ibu Adel, Pak Angga, dan juga tadi ada Ibu Ami yang merupakan tim penyuluh dari Direktorat Jenderal Pajak. Kita ucapkan terima kasih sekali, mudah-mudahan kerjasama selama ini bisa menghasilkan sesuatu yang bersifat jangka panjang, yaitu membangun kesadaran masyarakat untuk lebih bisa memenuhi kewajiban perpajakannya. Terima kasih juga kepada para pajakener yang selalu setia. Ini ada 530-an yang sudah bergabung, Bu Ami. Jadi ini suatu yang luar biasa, peningkatan yang luar biasa. Kalau biasanya kita waktu opening speech itu paling 300-an, tapi ini sudah ada 530-an. Harapannya tentu tidak sekedar jumlah, tidak sekedar kuantitas, tapi juga kualitas, artinya apa yang nanti disampaikan oleh tim dari DJP dalam hal ini bisa betul-betul dipahami dan juga kemudian diimplementasikan oleh para pajakener ini dalam kerja-kerja dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk perusahaan-perusahaannya atau untuk tempat kerjanya. Terima kasih karena selalu mengikuti rangkaian webinar Pajakin, baik yang kerjasama dengan DJP dan juga bekerjasama dengan pihak-pihak lain. Apa yang kami lakukan ini, baik dengan DJP, kemudian dengan mitra-mitra lain, merupakan bentuk komitmen kami atau pengejawantahan dari visi kami untuk terus mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat, mengedukasi wajib pajak untuk lebih bisa memahami. Kalau kita menuntut kesadaran tanpa memberikan pemahaman, tentu itu sesuatu yang utopis ya. Jadi kita beri pengetahuan dulu bahwa kemudian ternyata gampang cara memenuhi kewajiban perpajakan kita. Ternyata tarifnya juga tidak mahal. Ternyata ada banyak fasilitas dalam proses kita memenuhi kewajiban perpajakan kita, sehingga kesadaran itu akan muncul, akan timbul di hati, di pikiran para pajakener, para wajib pajak sekalian. Sebelum nanti ke materi yang akan disampaikan oleh tim dari Direktorat Jenderal Pajak, izinkan kami sampai saat ini user Pajakin mencapai lebih dari 860.000 user. Mudah-mudahan target kami sebelum akhir Agustus sudah mencapai 1 juta user. Mohon dukungannya, mohon doanya dari seluruh pajakener juga dari teman-teman Direktorat Jenderal Pajak. Dan ini ada banyak fitur yang ada di dalamnya, ada update informasi, kemudian ada konsultasi, ada buku kas, kemudian juga ada pembayaran pajak. Ini untuk tampilannya, untuk update informasi dan peraturan. Kemudian ini salah satu menu terhit kami adalah menu konsultasi online. Jadi untuk kasus-kasus yang ringan itu ketika ada pertanyaan atau ada masalah mengenai perpajakan,
para pajakener bisa langsung saja, tidak usah bingung, tidak usah kemana-mana, masih tetap di tempat duduk atau di tempat apapun sambil rebahan untuk bisa kemudian mendapatkan gambaran dari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Khususnya ini terutama adalah untuk scanning awal untuk kasus yang berat ataupun untuk langsung ke penyelesaian untuk kasus-kasus yang sifatnya ringan. Tinggal klik di menu fiturnya, konsultasi, kemudian isi mau konsultasi apa, langsung bisa kemudian terhubung dengan konsultan pajakin. Lanjut. Nah, ini menu yang atau fitur yang memang kita persembahkan untuk para pelaku usaha UMKM, karena salah satu yang menjadi persoalan UMKM adalah bagaimana kemudian mereka mencatatkan atau mencatat transaksi dan juga memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usahanya. Jadi ini bisa dicatat di aplikasi Pajakin, kemudian nanti di akhir bulan, di awal bulan berikutnya setelah selesai masa tersebut bisa langsung buat kode billing, kemudian bayar juga di aplikasi Pajakin. Jadi ini selesai kewajiban pajaknya dalam satu aplikasi. Nah, ini ada layanan-layanan online yang lain yang segera. Untuk cek NPWP kita sudah bisa, kemudian untuk registrasi kita masih kembangkan, e-matre juga kita masih kembangkan, kemudian untuk e-filing juga kita kembangkan dan mudah-mudahan sebentar lagi akan segera rilis. Kenapa kita bisa melakukan ini? Karena kami sudah bekerja sama dengan PJAP, yakni perusahaan jasa aplikasi perpajakan yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Lanjut. Nah, itu tadi adalah menu-menu online, sedangkan ini selain itu juga kita melayani, ada layanan-layanan offline-nya. Bisa dilihat ada tax compliance, Indos training, litigasi, tax advisory, tax review, dan lain sebagainya. Kalau yang nanti mau bertanya bisa langsung ditanyakan layanan-layanan apa aja. Dan alhamdulillah sampai dengan detik ini para user puas dengan aplikasi kita sehingga masih mendapatkan rate di 4,45 dari skala 5. Saya kira itu perkenalan singkat dari Pajakin, dari kami. Mudah-mudahan kita bisa terus bersinergi, berkolaborasi, dan memberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk para pajakener sekalian. Saya ucapkan selamat mengikuti acara webinar pada siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti dengan baik dan juga nanti bisa mendapatkan manfaat dari keikutsertaan dalam kegiatan ini. Dan untuk para narasumber juga mudah-mudahan ini tidak sekedar sebatas pada ritual artinya untuk memenuhi tugasnya saja, tapi benar-benar dilakukan dengan ikhlas sehingga bisa bernilai ibadah, dan mudah-mudahan juga itu akan menjadi catatan amal baik kita ke depan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan lagi kepada Ibu Ami. Terima kasih. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pajakin sudah sekitar 860.000 pengguna ya. Jadi semoga sampai akhir tahun ini semakin bertambah terus ya Pak Arif pengguna dari Pajakin, sehingga kewajiban perpajakan wajib pajak lebih mudah untuk dipenuhi. Nah, baik Bapak dan Ibu, selanjutnya mari kita dengarkan arahan dari yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Yunianto yang merupakan fungsional penyuluh pajak ahli media dari Direktorat P2 Humas Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Kepada Pak Arif Yunianto, kita persilakan. Terima kasih Mbak Ami. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya cukup terdengar? Terdengar Pak. Selamat pagi Pak Muhammad Arif Rohman. Bertemu lagi kita di edisi kesekian kalinya. Mohon maaf di edisi sebelum ini, episode sebelum ini nggak bisa ikut terjun karena berbarengan dengan kegiatan lain. Baik, di kesempatan ini Bapak Ibu semua, kami ucapkan selamat pagi. Kita akan berbincang-bincang tentang
sesuatu yang berbeda. Tetaplah regulasi, tapi sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya, yaitu dari judulnya saja itu udah kelihatan bahwa ini kita berbicara tentang percepatan, bahasanya gitu. Barnya itu bahasanya percepatan, ya. Sebuah regulasi yang khususnya tentang dalam lingkup keuangan, dalam lingkup pajak, lebih khususnya lagi, paling tidak 1 dekade terakhir itu tidak ada yang judulnya percepatan. Ini percepatan luar biasa. Apa sih? Kalau percepatan itu kan berarti akselerasi ya, atau bisa dikatakan akselerasi ya. Perubahan kecepatannya dalam satuan waktu tertentu gitu kan. Sementara kalau kecepatan sendiri itu kan berapa jarak yang diperoleh dalam waktu tertentu, km per h gitu kan kalau di speedometer. Nah ini 1 tingkat di atas itu, ini akselerasi kecepatannya, perubahan kecepatan. Jadi berarti gimana? Ini adalah sesuatu yang kemarin sudah cepat, tapi dengan regulasi ini dicoba dipercepat kembali ya. Sekali lagi, paling tidak di 1 dekade terakhir ini regulasi tentang dengan kalimat kata awal percepatan itu belum ada, dan ini luar biasa baru ada kali ini ya. Tentang apa sih percepatan pengembalian percepatan pengembalian kelebihan pajak gitulah ya. Nanti bahasa kompletnya teman-teman akan menyampaikan. Apa sih tujuannya sih? Jelas kalau seperti itu, uang dibayar kemudian dikembalikan, ternyata dengan perhitungan tertentu ternyata ada lebih dikembalikan, maka tujuannya apa? Jelas kemudahan seperti itu apa? Cash flow-nya, likuiditas dari seseorang wajib pajak itu menjadi lebih baik, uang segera balik arah yang dia sudah bayarkan lebih, dan juga apa? Layanan kami itu menjadi lebih cepat. Ingat tadi yang saya sampaikan, kecepatannya berubah, percepatan ya. Kalau rumusnya sih delta kecepatan per delta waktunya, beda kecepatan sama beda waktunya ya gitu ya. Apa? Layanan dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Bagi siapa ini? Ini ditekankan di sini adalah bagi wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT-nya itu tentunya kalau minta pengembalian kelebihan pembayaran berarti status SPT-nya adalah lebih bayar itu, dan dengan catatan jumlah tertentu. Wajar ini ya, karena kalau jumlahnya itu sangat besar berarti sudah lebih kompleks dan tentunya butuh treatment yang lebih dari sekedar teliti. Kalau Bapak Ibu terbiasa mungkin apa yang disebut pemeriksaan rutin atas lebih. Maka dalam regulasi ini perlu salah satu yang menjadi pertimbangan adalah perlunya penyederhanaan administrasi atas itu tadi, pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Siapa tadi itu sudah disebutkan, wajib pajak orang pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu itu ya. Kalau kita merujuk di Undang-Undang KUP berarti di pasal 17D. Syarat tertentu tadi sudah disebutkan tentang persyaratannya itu apa? Persyaratannya itu yaitu bersifat angka di LB-nya. LB-nya berapa? Kita bersama saja, nggak seru kalau kita sampaikan di awal. Jadi di depan saya ingin menyampaikan ke Bapak Ibu semua selamat mengikuti ya, dan bagi yang kira-kira di kriteria sebagaimana yang disebutkan di peraturan ini lebih intensif lagi mengikuti, silahkan ditanyakan yang belum jelas, karena nanti apa? Nanti jadinya Bapak Ibu akan mendapat pengembalian kelebihan bayar tadi menjadi lebih cepat, percepatannya. Itu saja yang kami sampaikan. Selamat mengikuti. Silahkan untuk aktif menanyakan apa yang sekiranya perlu ditanyakan. Kami kembalikan ke Mbak Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif
Baik Bapak dan Ibu, itu tadi kita sudah mendengarkan opening speech dari Pak Arief dari Pajakin, dan juga kita sudah mendengarkan arahan dari Pak Arief yang dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, tanpa berlama-lama lagi, setelah ini kita akan mendengarkan paparan dari narasumber kita. Tapi sebelum itu, saya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Elvi Rahmi, saya akan membantu jalannya kegiatan ini dari pagi hingga selesai nanti. Dan tadi di kolom chat, Bapak dan Ibu mungkin ada yang pertanyakan, ini pretestnya saya nggak tahu Mbak isinya apa gitu. Nggak apa-apa, Bapak dan Ibu isi saja dulu pretestnya sepengetahuan Bapak dan Ibu saja. Kalaupun salah tidak apa-apa, nanti namanya tidak kami umumkan kok. Jadi diisi saja sepengetahuan Bapak dan Ibu. Jadi kalau seandainya pun nanti masih ragu atau sama sekali tidak tahu jawabannya, tidak apa-apa. Kenapa? Karena setelah kita mengisi pretest tersebut, kita akan sama-sama belajar dengan narasumber kita. Tentunya nanti setelah narasumber menyampaikan, nanti di akhir sesi ada namanya post test. Nanti di akhir sesi itu pertanyaannya sama, nanti Bapak Ibu tentunya diharapkan akan menjawab pertanyaan itu lebih baik. Jadi kalau di pretestnya misalnya salahnya ada 2 gitu, nanti di post test diharapkan tidak ada yang salah, karena narasumber kita sudah memaparkan seluruh materi. Jadi simak materi yang disampaikan oleh narasumber kita dengan baik. Dan maka dari itu, kepada Bapak dan Ibu yang bergabung, pada seluruh peserta mohon untuk mute mikrofonnya agar suaranya tidak masuk ke dalam pada saat narasumber kita memaparkan. Jadi seluruh peserta bisa mendengarkan dengan jelas yang dipaparkan oleh narasumber kita. Nah, Bapak dan Ibu, terkait data yang diisi di dalamnya, tidak usah khawatir, kami tidak akan menyalahgunakan data yang Bapak Ibu berikan. Data tersebut kami gunakan sebagai laporan bagi kami bahwa kegiatan sudah kita laksanakan dengan pesertanya adalah Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Jadi silakan diisi nama sesuai dengan nama jelasnya, NIK-nya dan NPWP-nya sesuai yang Bapak Ibu miliki masing-masing. Tidak usah khawatir apabila nanti disalahgunakan, tidak akan disalahgunakan. Jadi tidak usah khawatir Bapak dan Ibu ya. Baik, narasumber kita sudah siap. Ada Mas Angga Sukma dan Suara di sini yang akan memaparkan terkait Per 5 tahun 2023 ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Arief tadi, di Per 5 ini adalah percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nanti pada saat narasumber menyampaikan atau sekarang Bapak Ibu sudah punya pertanyaan, silakan masukkan pertanyaannya tersebut ke link yang sudah kami siapkan. Diklik link tersebut, masukkan pertanyaannya di sana, nanti di akhir sesi akan kami maksimalkan untuk menjawabnya. Nah, terkait Per 5 ini nanti bagaimana, siapakah wajib pajak orang pribadi yang dapat memanfaatkannya dan bagaimana batasannya, apa saja langkah percepatannya, nanti akan dibahas bersama narasumber kita, Mas Angga Sukma dan Suara. Kepada Mas Angga, kita serahkan ruang Zoom ini serta mikrofonnya. Silakan Mas Angga. Oke, baik Mbak Ami, terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, sangat jelas Mas Angga. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Indonesia kalah lawan Argentina, tapi tetap juara di hati kita. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, semoga sehat senantiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, perkenalkan Bapak dan Ibu semua, nama saya Angga Sukma Suara. Saya fungsional penyuluh ahli pertama di Direktorat P2 Humas Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Nah, sebelumnya yang kami hormati Pak Arief Rahman, kemudian juga Pak Arief Yunianto, dan tentu saja Bapak Ibu semua yang semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik. Hari ini izinkan saya coba sharing gitu ya terkait dengan pengembalian pendahuluan, khususnya masalah percepatan seperti Pak Arief Yunianto tadi sampaikan gitu ya. Nah, sebelum kita membahas apa sih yang dipercepat, mungkin kita akan coba mendiskusikan 2 topik penting ya, yang mungkin kita coba sama-sama pahami dulu. Seperti apa sih tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak gitu ya. Tadi kalau kami sekilas lihat di pertanyaan yang sudah masuk di link yang disampaikan oleh para panitia gitu ya, ini ada 18 pertanyaan. Kurang lebih pertanyaannya sebenarnya tergambarkan di tata cara ini. Nanti kita coba saksikan supaya pertanyaan itu bisa terjawab.
Kemudian agenda kita yang kedua tentu saja adalah inti dari pembicaraan kita pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan percepatan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Ya, jadi ada 2 tema penting yang akan kita bahas selama kurang lebih mungkin 45 menit ke depan. Yang pertama, kita akan berbicara masalah gambaran umumnya, prosedur umumnya itu seperti apa sih kalau kita misalnya ada kelebihan pembayaran. Kemudian yang kedua, kita akan membahas apa yang dipercepat terkait dengan prosedur ini. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama terkait dengan tata cara pengembalian pendahuluan. Prosedur umumnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2018 gitu ya, yang sudah diubah terakhir dengan di tahun 2021. Nah, kalau kita bicara konteks mekanisme umum gitu ya. Jadi misalnya Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua, pajakener semua, ini membayar pajak jauh lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang. Artinya ada kelebihan pembayaran gitu ya. Maka mekanisme umumnya itu seperti apa sih kalau kita bicara ada kelebihan pembayaran pajak? Secara garis besar kita bisa petakan ada 2 jalan kalau seandainya Bapak dan Ibu semua punya kelebihan pembayaran pajak. Yang pertama adalah jalur yang paling umum gitu ya, yaitu melalui mekanisme pemeriksaan. Jadi akan dilakukan pemeriksaan oleh fungsional penyuluh pajak. Itu jalur yang pertama. Atau kalau misalnya memenuhi kriteria tertentu, memenuhi jumlah tertentu atau karakteristik wajib pajak tertentu, dia boleh menggunakan jalur yang kedua yang namanya pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, di mana ini yang menjadi topik bahasan kita pada kesempatan hari ini. Nah, kedua jalur ini, entah itu jalur pemeriksaan ataupun jalur pengembalian pendahuluan, dia produknya itu akan menghasilkan sebuah surat yang namanya surat SKP KPP, surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Ya, jadi kalau ke depan kita akan berbicara banyak-banyak singkatan gitu ya. Kalau saya sampaikan SKP KPP artinya adalah surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, di mana nanti setelah SKP KPP ini terbit akan terbit yang namanya SPMKP. Ini agak administratif ya. Namanya berkas surat perintah membayar kelebihan pembayaran pajak. Di mana kalau SPMKP itu sudah terbit, nanti atas kelebihan pembayaran tersebut akan coba diperhitungkan dulu dengan utang pajak kalau ada. Kalau tidak ada utang pajak atau ada utang pajak tapi masih sisa lebih, maka kelebihan tersebut akan ditransfer ke rekening Bapak dan Ibu semua. Jadi alur umumnya seperti itu. Ketika misalnya ada kelebihan pembayaran pajak, ada 2 jalur. Jalur pemeriksaan atau jalur pengembalian pendahuluan. Nanti outputnya adalah surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diakhiri dengan surat pemerintah membayar kelebihan pembayaran pajak. Nanti uangnya itu ditransfer ke rekening Bapak dan Ibu semua. Nah, itu mekanisme umumnya. Nah, skema umumnya juga kalau boleh kita petakan. Sebentar, saya stop share dulu ya. Ini agak trouble. Sebentar saya. Oke, saya coba share ulang ya. Mohon maaf. Ini tombolnya agak bermasalah. Oke, saya coba lanjut. Nah, mekanisme umumnya, skema umum. Jadi kalau boleh digambarkan ketika Bapak Ibu pojok kiri ya, wajib pajak, kemudian menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT yang statusnya lebih bayar ke kantor pelayanan pajak. Itu kan kalau kita perhatikan di isian surat SPT kita, surat pemberitahuan kita, entah itu yang masa ataupun yang tahunan gitu kan, ada beberapa kolom ya. Kalau seandainya Bapak dan Ibu atas kelebihan pembayaran itu ternyata tidak memilih kolom yang disediakan atau memilih kolom restitusi, nanti kita lihat ya formulirnya seperti apa, maka secara umum pada dasarnya dia akan dilakukan melalui jalur pemeriksaan ya. Ini diatur di mana? Diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2018 yang sudah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209 Tahun 2021. Jadi kalau Bapak dan Ibu semua punya lebih bayar
kemudian atas kelebihan pembayarannya tersebut tidak mencontreng di dalam formulir SPT-nya atau mencontreng kolom restitusi, maka yang digunakan adalah jalur pemeriksaan. Tapi kalau misalkan mencontreng 17C untuk wajib pajak kriteria tertentu, nanti kita bahas ya. Kemudian 17D untuk nilai besaran tertentu, atau risiko rendah 9 ayat 4C, maka kalau yang dicontreng adalah kolom 17C, 17D, atau 9 ayat 4C, ini akan diproses oleh kantor pelayanan pajak melalui jalur pengembalian pendahuluan. Ya. Nah, seperti apa contrengannya? Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu yang berprofesi sebagai orang pribadi usahawan gitu ya, atau pekerja bebas. Kan kalau kita bicara konteksnya adalah SPT tahunan orang pribadi yang kita laporkan 31 Maret itu maksimal, kan formulir yang digunakan adalah formulir 1770 gitu ya. Nah, di formulir induk 1770 di huruf E angka 20, kalau Bapak Ibu perhatikan di situ kan ada tulisan permohonan (2) PPh lebih bayar pada kolom 19B ini mau diapakan? Apakah direstitusikan? Berarti itu nanti jalur melalui pemeriksaan gitu ya. Atau dikembalikan dengan SKP PKP. Surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, SKP PKP, pasal 17C atau 17D. Nah, kalau yang dipilih adalah kolom sebelah kanan, maka itu nanti diproses melalui pengembalian pendahuluan. Orang yang memproses akan berbeda. Nanti kita dijelaskan di belakang gitu ya. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu berprofesi sebagai orang pribadi usahawan atau pekerja bebas. SPT tahunannya ternyata lebih bayar. Pajak yang dibayar lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang. Maka dua jalur ini gitu ya, ada restitusi atau pengembalian pendahuluan. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan Bapak Ibu semua profesinya adalah karyawan nih, pegawai gitu ya, di mana formulir yang digunakan adalah 1770S gitu ya. Kalau misalkan penghasilan brutonya di atas 60 juta. Sama sebenarnya di formulir induk, yang membedakan adalah poinnya. Kalau tadi di angka 20, ini di angka 17, di situ juga ada kolom. Atas permohonan PPh lebih bayar pada 16B itu mohon mau diapakan? Ya, apakah direstitusi berarti jalur pemeriksaan, atau dikembalikan dengan 17C atau 17D yang menggunakan pengembalian pendahuluan. Nah, ini kalau konteksnya orang pribadi karyawan. Nah, berikutnya bagaimana jika saya bentuknya adalah badan usaha gitu ya, CV, PT gitu ya. Ini juga tadi ada di kolom pertanyaan. Mana yang harus di checklist gitu ya. Nah, ini kalau diperhatikan di formulir 1771 induk huruf D angka 13, di situ juga ada pilihan. Apakah mau direstitusikan, berarti jalur pemeriksaan, atau melalui pengembalian pendahuluan gitu ya. Nah, ini yang harus Bapak Ibu perhatikan ketika misalnya mengalami kelebihan pembayaran pajak, pastikan mencontreng sesuai dengan jalur yang diinginkan. Lalu bagaimana kalau saya adalah pengusaha kena pajak gitu ya, kemudian sudah berstatus PKP, kolom apa yang harus saya isi kalau misalnya saya ada kelebihan pembayaran gitu ya. Nah, ini ada juga di formulir 1111 induk di huruf H poin 3.2 3.2 H 3.2. Nah, di situ ada keterangan kalau misalkan atas kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan, direstitusi, mau pakai jalur yang mana? 17C, 17D, prosedur biasa itu artinya jalur pemeriksaan, atau pengembalian pendahuluan, atau pasal 9 ayat 4C dengan pengembalian pendahuluan. Nah, jadi kalau kita ambil benang merah, setiap kelebihan pembayaran, apapun jenis SPT-nya, pasti selalu ada pilihan. Apakah kita mau menggunakan jalur restitusi dengan menggunakan pemeriksaan oleh fungsional pemeriksa, dan atau menggunakan pengembalian pendahuluan yang akan diproses oleh fungsional penyuluh. Nah, seperti apa bedanya? Nah, kita lihat nih alurnya gitu ya. Jadi kalau alur pemeriksaan ini kalau boleh kami sederhanakan ya. Jadi alur pemeriksaan itu agak kompleks, tapi kalau kami sederhanakan, ini setidaknya ada 6 tahapan, di mana
keenam tahapan ini memakan waktu sekitar 12 bulan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu posisinya adalah lebih bayar, SPT orang pribadi gitu ya, kemudian memilih 17B jalur pemeriksaan, maka kantor pajak akan memprosesnya maksimal 12 bulan sejak permohonan lebih bayar tersebut diterima oleh kantor pajak. Ya, siapa yang akan melakukan pemeriksaan? Yaitu fungsional pemeriksa pajak orangnya namanya, timnya. Di mana ada 6 tahapan yang akan dilalui oleh Bapak dan Ibu semua. Pertama, ini dari sisi internal kantor pajaknya ya. Mereka akan melakukan usulan pemeriksaan. Di mana di situ juga akan disetujui oleh pimpinan apakah dilakukan pemeriksaan atau tidak, entah itu pemeriksaan kantor ataupun pemeriksaan lapangan gitu ya. Kemudian berikutnya nanti akan terbit namanya SP2 gitu ya, pemberitahuan pemeriksaan atau surat perintah pemeriksaan. Di mana nanti juga akan dikirimkan surat pemberitahuan pemeriksaan dan panggilan kepada Bapak Ibu yang memilih untuk 17B atau diperiksa tadi. Jadi ada produk suratnya, akan dipanggil gitu ya. Nah, kemudian nanti akan dilakukan proses pemeriksaan itu sendiri. Jadi di situ ada tahapan peminjaman berkas. Kemudian kalau misalkan ada keterangan yang tidak jelas akan ada permintaan keterangan oleh fungsional pemeriksanya. Kemudian nanti pemeriksa juga akan melakukan pengujian benar tidak atas data-data atau isian yang ada dalam SPT tahunan dengan kenyataan atau berkas-berkas fisik yang ada atau yang diberikan gitu ya. Jadi ada tahapan itu di sana. Kemudian setelah proses pemeriksaan auditnya selesai gitu ya, nanti akan ada pembahasan hasil akhir, di mana di situ wajib pajak diberikan kesempatan untuk menanggapi atas hasil temuan dari fungsional pemeriksa. Jadi kemudian juga ada pembahasan di sana. Kemudian akan ada pelaporan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam sebuah laporan hasil pemeriksaan. Di mana tahapannya ini berakhir di produk hukum, yaitu surat ketetapan pajak. Entah itu surat ketetapan pajak nihil, entah itu surat ketetapan pajak kurang bayar, entah itu surat ketetapan pajak lebih bayar. Nah, tahapan pemeriksaan ini dari mulai persetujuan pemeriksaan sampai dengan ke terbitnya produk hukum itu memakan waktu 12 bulan gitu ya, maksimal. Nah, itu untuk alur dengan menggunakan metode pemeriksaan. Bagaimana dengan alur yang kedua terkait dengan pengembalian pendahuluan? Yuk mari kita sandingkan apa bedanya. Nah, secara sederhana alur pengembalian pendahuluan itu jauh lebih sederhana dibandingkan dengan alur pemeriksaan, di mana bisa dilihat di layar ada 3 tahapan gitu ya. Pertama yaitu penelitian formal. Ini pun bergantung pada jenis formulirnya atau jenis kriterianya. Kalau misalkan untuk wajib pajak persyaratan tertentu nanti kita bahas 17D itu tidak dilakukan penelitian formal. Langsung ke step 2 dia, penelitian material. Dan di mana setelah dilakukan penelitian entah itu formal ataupun material, itu akan menghasilkan sebuah produk hukum yang namanya SKP PKP, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak gitu ya, SKP PKP. Siapa yang melakukan penelitian ini? Kalau tadi kan diperiksa oleh fungsional pemeriksa. Nah, kalau penelitian ini dilakukan oleh orang yang namanya tim fungsional penyuluh pajak di masing-masing kantor pelayanan pajak. Kalau tadi lewat jalur pemeriksaan itu memakan waktu 12 bulan. Nah, kalau menggunakan pengembalian pendahuluan ini range waktunya maksimal 15 hari sampai dengan 3 bulan sejak permohonan diterima. Apa yang membedakan waktunya? Bergantung pada jenis pajaknya dan bergantung pada kriteria wajib pajaknya. Nanti kita bahas juga ya. Nah, jadi produk hukum dari ini adalah SKP PKP. Di mana nanti dalam hal diperlukan kantor pelayanan pajak akan melakukan post audit. Siapa yang melakukan post audit? Yaitu fungsional pemeriksa pajak. Jadi kalau memilih jalur pengembalian pendahuluan, kan proses pengembaliannya jauh lebih cepat. Tapi bisa jadi nanti kantor pelayanan pajak akan melakukan post audit untuk mengecek kembali gitu ya. Dalam hal nanti setelah post audit ternyata yang harusnya lebih bayar oleh pemeriksa ditemukan kekurangan bayar yang menyebabkan menjadi kurang bayar, maka nanti akan dikenakan sanksi kenaikan sebesar 100%.
Jadi ada konsekuensi nih kalau kita mau memilih jalur pengembalian pendahuluan gitu ya. Memang prosesnya jauh lebih cepat, tapi kalau suatu saat nanti akan dilakukan post audit ternyata menyebabkan kurang bayar, itu ada sanksinya. Kenaikan 100% lebih tinggi atas kurang bayar tersebut. Dan ini balik lagi ke pilihan kepada Bapak Ibu semua. Mau mengambil jalur pemeriksaan ya silahkan, mau mengambil jalur pengembalian pendahuluan ya silahkan. Semua punya tahapan-tahapan dan jangka waktu tersendiri. Semua ada konsekuensi perpajakan tersendiri. Nah, kalau kita lebih mengerucut lagi, jalur pemeriksaan tidak akan kita bahas lebih dalam. Kita fokus kepada kalau seandainya Bapak dan Ibu semua pengen uangnya itu jauh lebih cepat dikembalikan, berarti melalui prosedur pengembalian pendahuluan, maka ada beberapa kriteria wajib pajak yang boleh untuk memilih jalur pengembalian pendahuluan. Nah, ini mohon maaf judulnya agak sedikit teknis gitu ya. Pertama adalah wajib pajak 17C. Atau istilahnya itu wajib pajak kriteria tertentu. Yang kedua ada yang namanya pengusaha kena pajak risiko rendah, atau istilahnya itu wajib pajak pasal 9 ayat 4C. Apa bedanya? Itu nama di Undang-Undang PPN-nya pasal 9 ayat 4C. Jadi istilahnya 9 ayat 4C. Kemudian berikutnya ada juga WP 17D Undang-Undang KUP. Siapa mereka? Yaitu wajib pajak dengan persyaratan tertentu. Nah, jadi kita bahas 3 jenis kriteria wajib pajak. Di mana positioning Bapak dan Ibu semua, nanti kita lihat detailnya ya. Pertama kita bahas terkait dengan wajib pajak kriteria tertentu sesuai dengan pasal 17C Undang-Undang KUP. Apa itu wajib pajak kriteria tertentu atau 17C? Secara sederhana boleh ditafsirkan, didefinisikan bahwa WP kriteria tertentu 17C adalah wajib pajak yang kepatuhan perpajakannya baik. Di mana untuk mendapatkan kriteria dalam tanda kutip baik ini, dia harus melalui penetapan oleh kantor pelayanan pajak. Jadi ada surat keputusannya dari kantor pelayanan pajak. Apa yang bisa diminta pengembalian lebih cepat, pengembalian pendahuluan oleh wajib pajak kriteria tertentu ini, yaitu atas pajak penghasilannya yang lebih bayar atau pajak pertambahan nilai yang lebih bayar. Jadi boleh PPH, boleh PPN, dia boleh meminta lebih cepat, tidak melalui jalur pemeriksaan, asal dia punya surat keputusan sebagai wajib pajak kriteria tertentu. Jadi boleh orang pribadi, boleh badan gitu ya, asal dia punya surat keputusan sebagai wajib pajak kriteria tertentu. Nah, apa syaratnya supaya Bapak Ibu atau perusahaan Bapak dan Ibu semua boleh meminta uang pajak lebih cepat dengan kriteria tertentu? Pertama, yaitu tepat waktu dalam penyampaian SPT-nya, surat pemberitahuannya ya. Definisi tepat waktu itu bagaimana dalam konteks kriteria tertentu? Yaitu jika Bapak Ibu semua telah menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan dalam 3 tahun pajak terakhir yang wajib disampaikan gitu ya sebelum penetapan kriteria tertentu dengan catatan tepat waktu. Jadi kalau kita bicara konteksnya SPT tahunan badan, berarti tidak boleh tuh ada SPT tahunan yang lewat dari tanggal 30 April. Jadi tepat waktu SPT tahunan 3 tahun terakhir. Kemudian kalau bicara konteksnya adalah SPT masa, jadi wajib pajak telah menyampaikan SPT masa atas masa pajak Januari sampai dengan November dalam tahun pajak terakhir sebelum penetapan WP kriteria tertentu. Jadi kalau mau ditetapkan misalnya untuk tahun 2024, syaratnya adalah SPT masa Januari sampai dengan November 2023 itu tidak boleh ada yang memenuhi atau tidak harus memenuhi ketentuan sebagaimana angka 1 dan 2. Apa itu? Yang pertama, tidak lebih dari 3 masa pajak kalau ada keterlambatan gitu ya. Untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. Jadi tidak boleh terlambat tuh untuk 3 masa pajak dan tidak berturut-turut. Contohnya gimana? Misalnya Januari terlambat, Februarinya nggak boleh terlambat tuh karena kan berturut-turut. Misalkan terlambat lagi Maret, masih boleh tuh. Maret masih 2 ya batasnya. Kemudian April
dia tidak terlambat, Mei dia terlambat lagi, berarti 3 tuh masih oke. Nah ketika misalkan dia terlambat lagi di Juni, maka dia tidak boleh atau tidak berhak mendapatkan kriteria tertentu. Kemudian syarat yang keduanya adalah tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa berikutnya. Jadi kalau misalkan Januari telat, kemudian lapor lewat dari tanggal 20 Februari gitu ya. 20 Maret gitu ya. Maka itu sudah melewati batas waktu penyampaian SPT masa pajak berikutnya. Maka itu tidak berhak memenuhi wajib pajak kriteria tertentu. Jadi tepat waktu dalam penyampaian SPT. Kemudian syarat yang kedua yaitu tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali dia memperoleh izin untuk menunda atau mengangsur gitu ya. Di mana keadaan ini dilihat pada tanggal 31 Desember tahun terakhir sebelum penetapan sebagai wajib pajak kriteria tertentu. Nah, berikutnya menyampaikan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Jadi kalau tidak diaudit berarti tidak dapat memenuhi kriteria ini gitu ya. Nah, di mana laporan keuangan yang diaudit baik itu oleh akuntan publik ataupun lembaga pengawas keuangan ini yang dilampirkan dalam SPT tahunan PPh-nya selama 3 tahun berturut-turut tadi. Nah, berikutnya tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Jadi ada 4 poin syarat yang harus dipenuhi kalau misalkan Bapak Ibu ingin mendapatkan surat penetapan sebagai wajib pajak kriteria tertentu, di mana ada benefitnya, yaitu berhak meminta PPh dan PPN melalui prosedur pengembalian pendahuluan tanpa batasan angka gitu ya. Nah, bagaimana cara penetapannya? Kalau seandainya Bapak nih berminat nih, Bapak Ibu semua berminat, saya pengen meminta pajak lebih cepat, tapi misalkan nominalnya besar sekali, nggak apa-apa. Silakan mengajukan permohonan sepanjang memenuhi syarat-syarat wajib pajak kriteria tertentu. Caranya ada 2, bisa melalui secara jabatan. Artinya nanti petugas pajak akan menerbitkan SK berdasarkan data dan informasi yang diperolehnya. Atau kalau basisnya permohonan dari Bapak Ibu semua, ini harus diajukan paling lambat tanggal 10 Januari. Jadi kalau lewat dari 10 Januari, dia baru bisa mengajukan lagi tahun depan gitu ya. Jadi dibatasin tanggal. Jadi paling lambat 10 Januari. Nanti kantor pajak akan mengecek. Sebentar, ada yang bocor, boleh dibantu? Oke, baik, lanjut ya. Jadi kalau misalkan mau mengajukan diri sebagai wajib pajak kriteria tertentu, itu dilakukan paling lambat tanggal 10 Januari. Nanti kantor pajak akan meneliti terkait dengan syarat-syarat tadi ya, apakah telat atau tidak menyampaikan SPT tahunan selama 3 tahun berturut-turut. Apakah SPT masanya Januari sampai dengan Novembernya itu tepat waktu, atau ada terlambat tapi tidak melewati 3 bulan gitu ya, 3 masa gitu ya, seperti yang tadi kami sampaikan. Nah, setelah diteliti, kalau seandainya memenuhi syarat, nanti akan diterbitkan keputusan. Nah, keputusannya ini terbit paling lama 1 bulan sejak diterimanya permohonan. Jadi kalau 1 Januari gitu ya, maka 1 Februari nanti akan terbit surat keputusannya. Yang berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dilakukan pencabutan. Jadi tidak perlu mengajukan berkali-kali. Dia berlaku selamanya sampai dia dicabut gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata pada saat penelitian oleh kantor pajak tidak memenuhi persyaratan, nanti akan diberitahukan penolakan. Nah, tapi kalau seandainya untuk kepastian hukum, kalau seandainya sampai dengan batas waktu 1 bulan tadi mengajukan permohonan kok tidak ada jawaban gitu ya, entah itu ditetapkan ataupun ditolak, maka kalau melewati jangka waktu 1 bulan tadi, kantor pajak akan otomatis menganggap permohonan tersebut diterima. Artinya SK penetapan nanti akan diterbitkan gitu ya. Untuk kepastian hukumnya nih, kejelasan berapa lama, 1 bulan, lewat dari itu maka pasti akan diterima. Itu catatannya begitu ya. Nah, itu kalau cara penetapannya. Tapi bisa juga nanti dicabut gitu ya. Ada kondisi di mana ketika misalkan Bapak Ibu sudah menerima SK penetapan sebagai kriteria tertentu 17C,
akan dilakukan pencabutan. Seperti apa kondisinya? Misalnya ketika berdasarkan pengawasan, entah itu berdasarkan data ataupun informasi, ternyata Bapak Ibu semua terlambat menyampaikan SPT, entah itu SPT tahunan ataupun SPT masa gitu ya. Dimana kalau SPT masa suatu jenis pajak itu tidak 2 masa pajak berturut-turut atau 3 masa pajak dalam 1 tahun kalender. Balik ke persyaratan awal gitu ya. Jadi pastikan kalau misalkan mau menerima SK kriteria tertentu harus tetap statusnya dalam tanda kutip baik semua. Kemudian nanti akan dicek juga, akan dilakukan pengawasan apakah dia menyampaikan laporan keuangan yang tidak diaudit atau menyampaikan laporan keuangan yang diaudit tapi ternyata wajar tanpa pengecualian gitu ya. Atau sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Nah, kalau misalkan memenuhi kriteria ini berdasarkan pengawasan, maka nanti akan dilakukan pengadministrasian untuk melakukan pencabutan SK-nya. Nanti akan terbit surat keputusan pencabutan, di mana kalau misalkan SK-nya sudah dicabut, nanti berhak mengajukan permohonan kembali gitu ya. Jadi tidak serta-merta haknya hilang. Nanti boleh mengajukan kembali sepanjang syarat kriteria tertentu yang 3 tahun ke belakang tadi, yang tadi di awal gitu ya, itu terpenuhi. Nah, itu untuk wajib pajak kriteria tertentu. Jadi berapapun nilai pajaknya, PPh PPN, lebih bayarnya, boleh dia minta pengembalian pendahuluan yang prosesnya jauh lebih cepat gitu ya. Syaratnya harus memiliki SK terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua kita bahas dari sisi risiko rendah. Nah, siapa risiko rendah? Yaitu bagi Bapak Ibu pengusaha kena pajak, jadi yang sudah PKP, yang memiliki kepatuhan perpajakan dengan status baik. Nah, sama seperti risiko seperti kriteria tertentu, harus melalui penetapan surat keputusan. Jadi ada SK-nya, gitu ya. Apa yang berhak diminta atas pengembalian pendahuluan? Atas pajak pertambahan nilainya, berapapun nilainya tanpa batasan nilai. Dia berhak melakukan pengembalian pendahuluan, meminta pengembalian pendahuluan. Apa syaratnya? Ada syaratnya dong kalau pengen uang pajaknya lebih cepat gitu ya. Yaitu dia pertama tergolong kriteria pengusaha kena pajak sebagai berikut. Apakah perusahaan Bapak Ibu semua sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek gitu ya? Apakah berbentuk badan usaha milik negara atau daerah gitu ya? Ataukah pengusaha kena pajak yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan, istilahnya MITA gitu ya? Atau pengusaha kena pajak yang telah ditetapkan sebagai Authorized Economic Operator atau AEO gitu ya? Atau pabrikan atau produsen selain huruf A sampai dengan D yang memiliki tempat untuk kegiatan produksi. Kemudian juga apakah Bapak Ibu semua ini merupakan pedagang besar farmasi yang memiliki sertifikat distribusi farmasi atau izin besar farmasi dan sertifikat cara distribusi obat yang baik. Atau kalau sebagai distributor alat kesehatan gitu ya, apakah punya sertifikat distribusi alat kesehatan atau izin penyaluran kesehatan serta memiliki sertifikat cara distribusi alat kesehatan yang baik. Atau kalau misalkan Bapak Ibu semua adalah perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh BUMN dengan kepemilikan saham di atas 50% yang laporan keuangan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan BUMN induk. Jadi kalau tergolong salah satu dari kriteria A sampai dengan H ini, maka bisa jadi dia mengajukan permohonan sebagai risiko rendah. Nah, syarat keduanya yaitu melakukan kegiatan tertentu. Apa itu? Melakukan ekspor barang kena pajak berwujud ataupun ekspor barang kena pajak tidak berwujud, menyerahkan barang dan atau jasa kepada pemungut, misalnya kepada bendahara gitu ya, kepada BUMN yang menjadi pemungut, atau menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang PPN-nya tidak dipungut gitu ya. Nah, kalau melakukan kegiatan tertentu. Dan syarat yang ketiga adalah memenuhi persyaratan menyampaikan SPT masa PPN 12 bulan terakhir tepat waktu. Tapi kan risiko rendah ini untuk PKP yang statusnya dalam tanda kutip baik gitu ya. Baik ini tercermin dari kepatuhan penyampaian SPT masanya tepat waktu. Kemudian tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan ataupun tindak pidana di bidang perpajakan. Dan tidak pernah dipidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Nah, itu 3 syarat untuk dikukuhkan atau ditetapkan sebagai wajib pajak PKP risiko rendah.
Caranya bagaimana? Kalau basisnya permohonan gitu ya, nanti silahkan ajukan permohonan dengan formulir yang sudah disediakan. Kalau misalkan Bapak Ibu semua adalah berstatus pengusaha kena pajak pabrikan atau produsen, maka harus melengkapi dengan surat pernyataan tempat produksinya. Nanti kantor pajak akan meneliti, jika memenuhi syarat akan diterbitkan keputusan paling lama 15 hari kerja sejak diterima permohonan. Kalau tadi kriteria tertentu 1 bulan, kalau risiko rendah ini surat keputusannya itu 15 hari kerja sejak diterimanya permohonan. Kalau misalkan tidak memenuhi syarat, pasti akan dilakukan penolakan. Tapi kalau jangka waktu 15 hari kerjanya terlewati, otomatis statusnya nanti akan diterima. Nah, sama ketika misalkan ada penetapan, bisa juga dilakukan pencabutan. Kapan dicabut? Kalau seandainya nanti petugas pajak melihat, mengawasi, berdasarkan data atau informasi, ternyata Bapak atau Ibu atau perusahaan yang mendapatkan SK risiko rendah ini ternyata dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan di bidang perpajakan, atau melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atau status perusahaannya ini sudah berubah nih, sudah tidak sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 2 dalam PMK 39-nya. Jadi bukan sebagai BUMN atau BUMD, kemudian bukan sebagai farmasi yang tadi ya, seperti itu. Kalau seandainya ternyata memenuhi ketentuan ini gitu ya, maka dia berhak dilakukan pencabutan SK, di mana kalau misalkan SK-nya dicabut, boleh dia mengajukan kembali. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Mungkin ini yang lebih bersentuhan dengan Bapak Ibu semua, terkait dengan wajib pajak persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 17D Undang-Undang KUP. Siapa yang memenuhi persyaratan tertentu ini? Yaitu buat wajib pajak yang memenuhi kriteria nilai lebih bayar tertentu. Jadi ada batasan nilainya. Kalau tadi risiko rendah, kriteria tertentu, itu harus melalui penetapan, jadi ada SK-nya, tapi dia boleh meminta lebih bayar, meminta pengembalian pendahuluan tanpa batasan nilai gitu ya. Nah, untuk 17D ini dia tidak perlu penetapan, tidak perlu SK, tapi dia dibatasin nilai yang boleh dimintanya. Gitu ya. Nah, apa yang boleh diminta kembali melalui pengembalian pendahuluan terkait dengan pajak penghasilan yang lebih bayarnya atau pajak pertambahan nilai yang lebih bayarnya. Nah, apa syaratnya gitu ya? Pertama, buat Bapak Ibu semua, ini orang pribadi nih yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT tahunan PPh lebih bayar restitusi. Nah, ini ada exception di sini. Jadi kalau Bapak Ibu adalah posisinya karyawan, ya, karyawan, dia masuk ke dalam WP persyaratan tertentu tanpa batasan nilai. Jadi mau 100 juta, mau 500 juta, kalau posisinya adalah karyawan, dia boleh meminta pengembalian pendahuluan. Tapi kalau Bapak dan Ibu semua adalah orang pribadi usahawan, yang artinya menjalankan usaha gitu ya, dagang misalnya, atau melakukan pekerjaan bebas, maka yang boleh meminta dengan jalur persyaratan tertentu adalah jika SPT tahunannya, laporan pajak tahunannya lebih bayar dengan jumlah paling banyak 100 juta. Jadi kalau 100 juta ke bawah boleh mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan. Prosesnya lebih cepat tanpa perlu SK penetapan. Gitu ya. Bagaimana jika posisinya ada perusahaan atau wajib pajak badan gitu ya. Nah, wajib pajak badan yang menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan lebih bayar restitusi paling banyak 1 miliar. Jadi kalau perusahaan Bapak, Ibu 1 miliar LB-nya gitu ya, mau meminta kembali, silahkan mengajukan melalui jalur pengembalian pendahuluan dengan subjalur persyaratan tertentu tanpa perlu SK gitu ya. Nah, sedangkan bagi para pengusaha kena pajak, kalau misalkan di laporan pajak SPT masa PPN-nya ini ternyata
ada lebih bayar 5 miliar rupiah, paling banyak 5 miliar, boleh mengajukan melalui jalur persyaratan tertentu gitu ya. Jadi di sini ada batasan nilai. Untuk karyawan tidak ada batasan nilai, ini exception, pengecualian. Untuk usahawan atau pekerjaan bebas maksimal 100 juta. Untuk badan maksimal 1 miliar. Untuk pengusaha kena pajak atas SPT masa LB PPN itu maksimal 5 miliar. Dia bila boleh meminta melalui persyaratan tertentu. Nah, sekarang kita lihat alurnya. Bagaimana sih alurnya kalau seandainya mau mengambil jalur pengembalian pendahuluan? Kita bicara dari sisi wajib pajak kriteria tertentu ya, wajib pajak baik yang memperoleh SK penetapan sebagai kriteria tertentu pasal 17C Undang-Undang KUP. Basisnya selalu dari SPT LB-nya. Jadi pastikan menceklisnya apa? Apakah restitusi atau pengembalian pendahuluan. Pastikan menceklis pengembalian pendahuluan. Kalau 17C yang sudah memenuhi atau mendapatkan SK penetapan kriteria tertentu, maka checklistnya adalah 17C. Nanti ketika SPT-LB disampaikan, fungsional penyuluh pajak itu akan melakukan penelitian formal. Beda ya, kalau pemeriksaan itu kan harus ada prosedur meminta berkas, kemudian meminta tanggapan gitu ya. Kalau pengembalian pendahuluan itu selalu sederhana, hanya diteliti atas administratifnya. Yang pertama, untuk kriteria tertentu yang diteliti ada penelitian formalnya. Nanti kan fungsional penyuluh akan mengecek apakah SK 17C-nya masih berlaku. Nanti akan dicek juga apakah dia terlambat atau tidak ya menyampaikan SPT tahunan. Kemudian untuk SPT masa dalam suatu jenis pajak gitu ya, apakah ada yang terlambat 2 masa pajak berturut-turut atau tidak, atau secara akumulatif 3 masa dalam 1 tahun, apakah ada yang terlambat atau tidak gitu ya. Nah, untuk laporan keuangannya apakah diaudit atau tidak, kalau diaudit apakah WTP atau tidak, wajar tanpa pengecualian atau tidak, dan nanti akan dipastikan apakah tidak sedang dilakukan pemeriksaan, bukti permulaan ataupun tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, kalau misalkan ternyata memenuhi kriteria penelitian formal, dia akan dilanjutkan dengan tahap berikutnya. Jadi kalau terpenuhi, lanjut ke penelitian material. Tapi kalau tidak terpenuhi, maka nanti akan disampaikan pemberitahuan kepada wajib pajaknya, kepada Bapak Ibu semua. Kemudian diterbitkan surat pemberitahuan bahwa tidak akan diterbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau SKP PKP. Berikutnya juga akan diinformasikan bahwa atas kelebihan pembayaran tersebut akan ditindaklanjuti dengan 17B Undang-Undang KUP. Artinya akan diperiksa yang memakan jangka waktu 12 bulan tadi gitu ya. Itu kalau tidak memenuhi persyaratan formal. Tapi kalau memenuhi persyaratan formal, lanjut ke penelitian material. Material itu berarti dilihat dari isi SPT-nya. Nanti akan dicek nih atas SPT-nya misalnya. Apakah ada kebenaran penulisan dan atau penghitungan gitu ya, dengan memastikan kebenaran penjumlahan, pengurangan, perkalian dan atau pembagian. Kemudian nanti akan dicek atas bukti potongnya nih yang dilampirkan dalam SPT. Apakah bukti potongnya ini telah dilaporkan dalam SPT masa pemohon. Jadi Bapak Ibu yang meminta pengembalian pendahuluan ini akan dicek bupotnya. Kemudian disandingkan dengan pelaporan dari wajib pajak pemotongnya yang menerbitkan bukti potong. Kalau misalkan ada, itu diperhitungkan sebagai pengembalian gitu ya. Tapi kalau tidak ada, maka ini atas bukti potong yang belum dilaporkan oleh WP pemotong ini akan ditangguhkan dulu atas pengembalian. Jadi akan disisihkan dulu gitu ya. Kemudian untuk PPN gitu ya, nanti akan dicek untuk pajak masukan yang dikreditkan atau dibayar sendirinya oleh Bapak Ibu yang meminta pengembalian pendahuluan. Apakah pajak masukannya ini telah dilaporkan dalam SPT masa PPN si pembuat fakturnya? Atau kalau kita bicara atas pajak masukan yang dibayar sendiri, akan dicek apakah nomor transaksi penerimaan negaranya, NTPN-nya ini tervalidasi nggak dalam sistem pajaknya gitu ya. Kalau memenuhi kriteria A sampai dengan C ini, maka akan dilihat apakah ada lebih bayar atau tidak. Setelah misalkan tadi mengecek bukti potongnya ini
setelah disandingkan dengan pembuat bukti potong, atau kalau bicara faktur pajak dengan yang membuat faktur ternyata belum dilaporkan, maka itu akan disisihkan terlebih dahulu. Jika telah disisihkan ternyata menyebabkan tidak lebih bayar atau tidak terpenuhi, maka sama seperti gagal di penelitian formal akan diberitahukan gitu ya, bahwa tidak akan diterbitkan SKP PKP dan akan ditindaklanjuti dengan jalur pemeriksaan. Tapi kalau misalkan ternyata masih ada kelebihan pembayaran, maka akan diterbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak SKP PKP. Berapa jangka waktunya sudah diatur di dalam regulasinya. Kalau bicara konteksnya adalah pajak penghasilan, itu paling lama 3 bulan, bandingkan dengan pemeriksaan 12 bulan gitu ya. Kalau bicara PPN, paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima. Nah, kalau misalkan nanti dari penyandingan ternyata nilai lebih bayar yang di laporan pajak SPT-nya itu sama persis dengan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, maka nanti uangnya tentu akan ditransfer semua ke rekening Bapak Ibu semua setelah dikompensasikan terlebih dahulu dengan utang pajaknya kalau ada. Tapi kalau seandainya tadi ada bukti potong yang ternyata belum dilaporkan oleh pembuat bukti potongnya, atau ada faktur yang belum dilaporkan juga oleh pembuat fakturnya, maka nanti yang bukti potong atau faktur tadi ini akan disisihkan, yang menyebabkan nilai LB di SPT tidak sama dengan yang ada di SKP KPP. Lalu bagaimana dengan SKP PKP, mohon maaf. Lalu bagaimana dengan yang bukti potong atau faktur yang disisihkan tadi gitu ya. Nah, atas bukti potong atau faktur yang disisihkan tadi kan menyebabkan selisih. Selisihnya ini boleh diminta kembali ke kantor pajak dengan surat tersendiri. Ada formatnya di dalam peraturan Dirjen Pajak nomor 4 tahun 2021 gitu ya. Dalam hal tidak meminta selisih, boleh melakukan pembetulan SPT yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan. Oke. Sebentar kita lihat dulu ya. Bangun ini agak susah saya pegang kursornya soalnya nggak muncul. Oke, baik, lanjut ya. Tadi 17C untuk wajib pajak kriteria tertentu. Nah, bagaimana dengan risiko rendah? 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Gimana alurnya? Kurang lebih sama. Basisnya selalu dari contrengan SPT Bapak Ibu semua. Apakah restitusi atau kalau bicara konteksnya pengembalian pendahuluan risiko rendah, yang di checklist adalah 9 ayat 4C-nya. Nanti akan dilakukan penelitian formal gitu ya. Yang diteliti apa? Apakah SK risiko rendahnya yang 17C itu masih berlaku atau tidak gitu ya. Apakah tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau tindak pidana di bidang perpajakan, atau apakah tidak dipidana karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Nanti setelah formal diteliti, kalau tidak terpenuhi bagaimana, akan diberitahu bahwa tidak akan diterbitkan SKP PKP, dan juga diberitahu bahwa nanti prosesnya tidak melalui pengembalian pendahuluan tapi melalui jalur pemeriksaan atau 17B. Tapi kalau terpenuhi lanjut ke penelitian material. Nah, apa yang diteliti di material? Pertama, memastikan apakah memenuhi kegiatan tertentu, misalnya melakukan ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud, apakah melakukan penyerahan kepada pemungut, atau melakukan penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya tidak dipungut gitu ya. Kemudian akan dilakukan pengecekan kebenaran penulisan dan penghitungan pajak di SPT-nya. Apakah penambahannya jelas, pengurangannya jelas, benar gitu ya, perkaliannya sesuai, pembagiannya benar gitu ya. Kemudian terkait dengan pajak masukan gitu ya yang dikreditkan, apakah telah dilaporkan dalam SPT masa PKP pembuat fakturnya. Kalau misalkan belum dilaporkan, maka nanti akan disisihkan dulu nih atas pajak masukan tersebut. Kemudian terkait dengan yang dibayar sendiri, apakah NTPN-nya tervalidasi atau tidak. Nah, kalau ternyata tidak memenuhi, sama prosedurnya ya, akan diberitakan pemberitahuan, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan. Tapi kalau misalkan lebih bayar, nanti akan dilanjutkan dengan penerbitan SKP PKP, di mana jangka waktunya 1 bulan sejak permohonan diterima. Jadi selalu ada kepastian hukum ya. Kalau misalkan Bapak Ibu LB memilih pengembalian pendahuluan,
Sudah diatur tuh timelinenya, berapa lama harus terbit surat keputusannya. Kalau lewat bagaimana Bapak? Kalau lewat maka otomatis permohonan tersebut dianggap diterima gitu ya. SKP PKP-nya harus terbit. Dimana kalau nilainya sama nanti ditransfer semua sesuai dengan nilai LB-nya setelah diperhitungkan dengan utang pajak. Kalau tidak sama karena ada faktur yang belum dilaporkan dalam SPT masa si pembuat faktur, maka nanti atas faktur tersebut, atas selisih tersebut boleh diminta kembali ke kantor pajak dengan surat tersendiri gitu ya. Nah, terakhir untuk alur pengembalian bagi wajib pajak persyaratan tertentu gitu ya. Ini buat kita-kita nih untuk orang pribadi, karyawan, non karyawan gitu ya, yang LB-nya misalnya di bawah 100 juta. Maka alurnya seperti apa? Pastikan kalau tidak mau menggunakan jalur pemeriksaan yang 12 bulan tadi, silahkan checklistnya dengan checklist pengembalian pendahuluan. Nanti yang diteliti apa? Nah, untuk pengembalian pendahuluan persyaratan tertentu 17D ini tidak dilakukan penelitian formal. Jadi langsung dia beralih ke penelitian material. Apa yang dilihat adalah kebenaran isinya. Nanti dicek apakah penulisannya benar, penghitungannya benar gitu ya. Jumlah kurang bagi kalinya. Kemudian kalau misalkan ada bukti potong dari pemberi kerja ataupun bukti potong dari pihak lain, nanti dipastikan apakah bukti potongnya ini telah dilaporkan dalam wajib pajak pemohon dan pemotongnya. Kemudian kalau konteksnya adalah PPN gitu ya, apakah pajak masukannya sudah dilaporkan dalam SPT masa PKP pembuat fakturnya. Nanti kalau memenuhi syarat gitu ya, ataukah ada lebih bayar maka lanjut ke tahap berikutnya. Tapi kalau tidak lebih bayar nanti akan diberitahukan bahwa tidak akan diterbitkan keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, tapi akan ditindaklanjuti dengan prosedur pemeriksaan. Nah, produk akhirnya ketika misalkan meminta lebih melalui jalur pengembalian pendahuluan untuk persyaratan tertentu adalah penerbitan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang mana jangka waktunya kalau kita bicara SPT tahunan orang pribadi paling lama 15 hari sejak diterima lengkap. Tapi kalau badan itu paling lama 1 bulan. PPN juga 1 bulan. Dimana kalau nilainya sama nanti ditransfer semua setelah dikurangi dengan utang pajaknya kalau ada. Tapi kalau tidak sama karena ada misalnya bukti potongnya belum dilaporkan tadi gitu ya, atau faktur pajaknya belum dilaporkan oleh si pembuat fakturnya, maka nanti atas selisih tersebut bisa meminta kembali ke kantor pajak dengan surat atau format tersendiri. Nah, lalu pertanyaan berikutnya masuk ke poin yang kedua terkait dengan percepatan seperti Pak Arief tadi sampaikan. Lalu apanya yang dipercepat gitu ya? Tadi kan kita bicara konteks alur umumnya sesuai dengan PMK 239 tahun 2018. Nah, karena time is matter gitu ya. Kalau kita bicara waktu itu adalah berharga dan juga kalau bicara konteksnya uang itu adalah masalah waktu juga gitu ya. Kalau misalkan kita membutuhkannya sekarang ya pengennya cepet-cepet gitu ya. Nah, maka untuk mendukung percepatan ataupun kebutuhan bagi wajib pajak orang pribadi khususnya ini diberikan percepatan pengembalian pendahuluan. Di mana kalau di sini disampaikan ada latar belakangnya bahwa diberikan fasilitas untuk percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk wajib pajak orang pribadi dengan jumlah lebih bayar sampai dengan 100 juta. Dan ada pengurangan sanksi administrasi pasal 17D. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan Bapak Ibu semua LB-nya kurang atau sampai dengan 100 juta, maka berhak mendapatkan percepatan ini. Dan kalau seandainya nanti ternyata dilakukan post audit atas pengembalian pendahuluan dan ternyata hasil post audit itu menyebabkan kurang bayar, kalau umumnya itu adalah sanksinya kenaikan 100%, maka untuk orang pribadi dengan jumlah LB sampai dengan 100 juta, sanksinya tidak 100%, tapi diberikan dengan sanksi sesuai dengan pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP. Jadi tarifnya itu floating, jauh-jauh lebih rendah dibandingkan dengan tarif umumnya. Jadi di sini ada pemberian fasilitas. Jadi jangan khawatir buat Bapak Ibu yang merasa kalau misalkan SPT tahunan orang pribadinya lebih bayarnya tidak mencapai 100 juta atau mentok di 100 juta, silakan saja ajukan ajukan prosedur pengembalian pendahuluan.
toh kalaupun ada sanksi gitu ya, kalau seandainya dilakukan post audit, sanksinya juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan umumnya. Kemudian latar belakang yang kedua kalau kita bicara percepatan, yaitu terkait dengan pengalokasian tenaga fungsional pemeriksa gitu ya. Jadi kalau kita bicara konteks nominal gitu ya, arahnya adalah fungsional pemeriksa ini lebih fokus kepada nilai nominal yang jauh lebih besar. Harapannya nanti kualitas pemeriksaannya jauh lebih baik gitu ya, dan juga tidak terbebani dengan beban administrasi yang dalam tanda kutip nilai nominalnya jauh lebih ringan gitu ya. Nah, apa yang dipercepat? Nah, skema umumnya seperti ini. Tadi kita sudah bicara ada berbagai checklistan ya, ada 17B, 17C, 17D, 9 ayat 4C, ada yang 17 ayat 1. Nah, khusus untuk wajib pajak orang pribadi, jadi buat Bapak Ibu semua, kalau misalkan SPT tahunannya lebih bayar sampai dengan 100 juta, mau itu checklistnya 17B melalui jalur pemeriksaan, ataupun checklistnya 17D dengan pengembalian pendahuluan, maka nanti di sini di prosesnya untuk orang pribadi 100 juta maksimal akan diproses dengan jalur pengembalian pendahuluan, di mana nanti paling lambat 5 hari kerja sejak SPT tahunan dinyatakan lengkap akan diterbitkan surat oleh kantor pelayanan pajaknya berupa pemberitahuan diproses dengan menggunakan 17D atau pengembalian pendahuluan, sekaligus juga meminta penyampaian nomor rekening atas nama wajib pajak gitu ya. Nah, nanti paling lambat 15 hari kerja sejak SPT dinyatakan lengkap akan terbit keputusan, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau SKP KPP. Nah, selama rentang waktu 15 hari ini, bagi Bapak dan Ibu semua yang merasa saya nggak mau dilakukan dengan pengembalian pendahuluan, saya pengennya dengan pemeriksaan aja biar tuntas, tidak dilakukan post audit lagi gitu ya, jadi sekali jalan, boleh silahkan menyampaikan respon tidak setuju dengan 17D-nya sebelum SKP PKP-nya terbit. Jadi nanti ada formulir tersendiri memilih untuk menggunakan jalur pemeriksaan secara umum. Nah, gitu ya. Jadi defaultnya kalau dulu 17D saja, sekarang untuk orang pribadi lebih bayar sampai dengan 100 juta. Kalaupun dia memilih 17B, defaultnya sekarang adalah 17D. Kecuali Bapak Ibu memilih untuk menggunakan jalur pemeriksaan 17B dengan menyampaikan respon atas ketidaksetujuan penerapan 17D-nya. Kemudian kalau misalkan sudah terbit SK gitu kan, nanti akan diterbitkan surat perintah membayar surat SKP KPP, surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak SKP KPP. Kemudian nanti akan terbit surat perintah membayar kelebihan pajak SPMKP. Nah, kemudian di suatu saat gitu ya, kalau seandainya dilakukan post audit ternyata menyebabkan kurang bayar, maka nanti kantor pajak kan biasanya dikenakan sanksi 100%, akan menerbitkan surat keputusan pengurangan sanksi supaya sanksinya itu tidak 100%, tapi sesuai dengan tarif yang diatur dalam pasal 13 ayat 2. Jadi tarifnya itu floating gitu ya, yang dimana nilainya jauh-jauh lebih rendah. Nah, dalam hal wajib pajak OP tidak menyetujui lebih bayar, ditindaklanjuti dengan pengembalian pendahuluan, kemudian tapi sudah terbit SKP PKP-nya, maka Direktur Jenderal Pajak nanti akan menindaklanjuti dengan pemeriksaan gitu. Kalau memang kelewatan nih batas waktu 5 hari kerjanya gitu ya, telat menyampaikan responnya, maka nanti Direktur Jenderal Pajak tetap melakukan prosedur sesuai permintaan yaitu 17B, namun dengan memperhitungkan atas pengembalian pendahuluan yang telah diterbitkan. Nah, untuk masa transisi ini transisi pemeriksaan ya. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu suatu saat ke depan ada SPT tahunan lebih bayar, lupa nyontrengnya 17B gitu ya. Maka di sini kan kalau digambar SPT disampaikan sejak 1 Juni 2023 gitu ya. Nanti akan dicek, diteliti apakah SPT-nya lengkap atau tidak lengkap. Nah, kalau misalkan tidak lengkap, nanti akan kantor pajak akan meminta menerbitkan surat permintaan kelengkapan, di mana wajib pajak nanti akan melengkapi, maka nanti akan terbit NP2 namanya, nota pengawasan pemeriksaan.
Tapi kalau positioningnya sama ini yang bawah lengkap ya, SPT lengkap, pasti selalu terbit dulu yang namanya NP2, nota pengawasan pemeriksaan. Karena kan ini basisnya adalah jalur 17B pemeriksaan. Ini hanya untuk administrasi saja. Nanti ketika misalkan WP melengkapi, akan diteliti melalui pengembalian pendahuluan. Kalau ternyata tidak memenuhi syarat, maka dia akan lanjut ke jalur pemeriksaan yang 1 tahun tadi. Atau jika memenuhi syarat, maka dalam jangka waktu 5 hari kerja akan diberitahukan pemberitahuan bahwa akan diterbitkan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau SKP PKP dan meminta nomor rekening. Nah, jangka waktu penerbitan SKP PKP adalah 15 hari. Jadi masih punya waktu di situ untuk merespon. Kalau seandainya tidak mau dengan jalur pengembalian pendahuluan, silakan sampaikan responnya. Tapi kalau misalkan tidak merespon, maka dianggap setuju bahwa akan dilakukan pengembalian pendahuluan. Maka di sini untuk kebutuhan administrasi kami atas nota pengawasan pemeriksaan atau NP2-nya ini akan dibatalkan. Nanti akan diterbitkanlah surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang mana ini basis untuk pencairan atas lebih bayar Bapak Ibu semua. Nah, untuk transisi kalau seandainya ada nih Bapak Ibu semua positioningnya adalah SPT tahunannya orang pribadi lebih bayar 100 juta tapi memilih 17B di mana SPT disampaikan secara lengkap sampai dengan 31 Mei. Maka kalau misalkan NP2-nya belum diterbitkan dulu nota pengawasan pemeriksaannya gitu ya. Nanti akan dilakukan penelitian pendahuluan. Sama kalau misalkan tidak memenuhi syarat, maka dia akan di jalur pemeriksaan. Tapi kalau memenuhi syarat, akan diterbitkan pemberitahuan nomor rekening dan SKP PKP paling lambat tanggal 8 Juni. Akan diberikan waktu untuk merespon. Kalau tidak ada respon, dianggap setuju, maka nota pengawasan pemeriksaannya akan dibatalkan, kemudian akan diterbitkan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Paling lambat tanggal 22 Juni 2023. Surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak paling lambat tanggal 22 Juni 2023. Jadi percepatannya di mana? Satu dari sisi administrasi gitu ya, yang biasanya 17B 1 tahun sekarang di-defaultkan untuk orang pribadi ini menjadi 17D di mana diproses paling lama 15 hari kerja. Kemudian juga mengenai pemberitahuan nomor rekening biasanya itu adalah 1 hari setelah penerbitan SKP PKP. Tapi kalau sekarang di awal paling lambat 5 hari sejak SPT dinyatakan lengkap. Nah, mungkin itu gambaran umum terkait dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Jadi ada jalur restitusi 12 bulan, ada jalur pengembalian pendahuluan mulai dari 15 hari sampai dengan 3 bulan. Bergantung kriteria wajib pajaknya. Nah, untuk orang pribadi sampai dengan 100 juta sekarang dimudahkan, mau apapun contrengannya, mau 17B ataupun 17D, diprosesnya melalui pengembalian pendahuluan yang maksimal 15 hari kerja. Oke, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Kita selanjutnya ditanya jawab. Saya kembalikan lagi ke Mbak Ami. Silakan Mbak Ami. Baik, terima kasih Mas Angga atas pencerahannya. Baik Bapak Ibu peserta, tentunya sudah mulai tercerahkan ya, sudah mulai tahu. Tadi Mas Angga juga sudah merefresh kembali kepada kita terkait pengembalian pendahuluan ini, apa saja tadi kriterianya. Ada yang mungkin WP dengan kriteria tertentu, dan ada juga wajib pajak yang ada yang syarat-syaratnya tertentu. Tadi beberapa penjelasan disampaikan oleh Mas Angga, termasuk juga Bapak tadi Mas Angga juga sudah membahas kepada kita di per 5 ini bagaimana untuk siapa saja untuk wajib pajak orang pribadi. Nanti prosesnya itu akan menggunakan pasal 17D dan lain-lain sebagainya. Tadi jadi wajib pajak sebenarnya tadi waktu dipaparkan oleh Mas Angga, tadi Mas Angga juga sudah menjelaskan bahwa kalau seandainya wajib pajak ingin memilih untuk tetap menggunakan restitusi, ya restitusi itu jangka waktunya selama 12 bulan. Tapi kalau seandainya wajib pajak memilih ingin prosedurnya itu pengembalian pendahuluan, yang tentunya ada beberapa syaratnya tadi itu,
Nah, jika memenuhi syarat, wajib pajak bisa menggunakan pengembalian pendahuluan ini, yang mana jangka waktunya itu tergantung dari jenis pengembalian pendahuluannya, dan itu bisa dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan. Nah, nanti silahkan wajib pajak memilih sesuai yang mana yang akan digunakan. Nah, berhubung dengan per 5 ini terkait pengembalian pendahuluan, ini pertanyaan yang masuk tadi saya lihat agak beragam juga. Kita coba untuk menjawabnya satu persatu. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan ini ada juga yang sama-sama, yang mirip pertanyaannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu yang saat ini bergabung, dan itu juga menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Semoga pertanyaan di teman-temannya ini mewakili deh, gitu. Terjawab juga rasa kebingungannya yang kemarin-kemarin itu. Nah, tidak menunggu lama, kita mulai saja untuk masuk ke sesi tanya jawab ini. Ini ada beberapa pertanyaan. Mas Angga sudah siap ya, Mas Angga? Baik, pertanyaannya ini kita basic lagi sebenarnya yang ditanyakan. Ini dari Pajakiners juga. Pertanyaannya, bagaimana cara proses pengajuan untuk kelebihan pembayaran pajak tersebut? Bagaimana prosesnya? Terus ini saya pengennya langsung 2 aja, Mas Angga. Dan yang kedua, bagaimana ya cara kita mengatasi jika terjadi kelebihan pembayaran pajak ini? Nah, mungkin bisa diulang kembali, di highlight kembali Mas Angga. Mas Angga, silakan. Oke, baik Mbak Ami, saya coba kita rewind lagi ya ke slide yang tadi kita paparkan bersama. Pertama, bagaimana cara proses pengajuan untuk kelebihan bayar pajak tersebut? Oke, kita pahami ada 2 jalur ya yang boleh Bapak Ibu gunakan untuk meminta kelebihan pembayaran pajak. Pertama, melalui jalur pemeriksaan yang akan diproses oleh fungsional pemeriksa pajak, jangka waktunya kurang lebih sekitar 12 bulan. Kemudian atau memilih menggunakan pengembalian pendahuluan, yang mana yang memproses adalah fungsional penyuluh pajak. Jangka waktunya beragam, ada yang 15 hari kerja kalau kita bicara orang pribadi, kemudian ada yang 1 bulan, ada yang maksimal 3 bulan. Tadi sudah kita bahas ya, bergantung pada entah itu kriterianya 17C atau 9 ayat 4C atau 17D. Nah, dari mana itu kantor pajak tahu kita mau memilih jalur pemeriksaan atau jalur pengembalian pendahuluan? Itu selalu bermuara dari isian formulir SPT Bapak Ibu semua, gitu ya. Secara umum kalau isiannya itu mencontrengnya adalah restitusi, tadi kita sudah lihat ya di kolom setiap jenis formulir kan ada beda tulisan restitusi, maka itu artinya Bapak Ibu semua memilih lebih bayarnya diproses dengan menggunakan jalur pemeriksaan. Tapi kalau misalkan tidak memilih, lupa mencontreng apapun, maka sesuai ketentuan itu akan diproses dengan menggunakan jalur 17 ayat 1 Undang-Undang KUP, yang mana sebenarnya itu juga melalui jalur pemeriksaan. Tapi kalau Bapak Ibu semua memilih menceklis di SPT-nya itu menggunakan 17D, berarti itu wajib pajak persyaratan tertentu yang dibatasi nilai lebih bayarnya. Tapi kalau 17C itu artinya Bapak Ibu sebagai wajib pajak kriteria tertentu yang memiliki SK penetapan dari kantor pajak sebagai kriteria tertentu. Nah, kalau 9 ayat 4C itu artinya Bapak Ibu sebagai pengusaha kena pajak yang memiliki SK penetapan sebagai risiko rendah. Jadi cara awalnya dari mana? Dari checklistannya saja dulu. Checklistnya mau jalur pemeriksaan atau jalur pengembalian pendahuluan. Nah, dari situ nanti kantor pajak akan memproses proses pengembaliannya seperti apa. Pastikan kalau yang dicontrengnya 17C pastikan memiliki SK tuh. Karena kalau salah nyontreng nanti baliknya ke jalur pemeriksaan gitu ya, ke 17B. Pastikan mencontreng sesuai dengan kriteria yang dimilikinya. Nah, nanti alurnya tadi sudah kita jelaskan panjang lebar ya. Ada yang kalau misalkan memilih jalur pengembalian pendahuluan, maka nanti akan dicek penelitian formal. Kecuali untuk 17D untuk persyaratan tertentu itu langsung ke penelitian material. Nanti kalau sudah selalu akan ada produk hukum dari kantor pajak.
kalau misalkan LB-nya disetujui ataupun LB-nya tidak disetujui. Kalau LB-nya disetujui, lebih bayarnya disetujui, pasti akan ada pemberitahuan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak SKP PKP. Tapi kalau tidak disetujui, selalu juga dapat produk hukum namanya surat pemberitahuan bahwa diproses. Bentar bocor ya. Kalau misalkan ditolak, selalu ada produk hukum namanya surat pemberitahuan diproses dengan menggunakan jalur 17B atau jalur pemeriksaan. Nah, di sini ada titik kritikal. Kok saya merasa saya mengajukan SPTLB tidak pernah mendapatkan surat apapun gitu ya. Nah, kantor pajak selalu mengirimkan surat sesuai dengan korespondensi yang terdaftar di data master file-nya, yang mana itu sesuai dengan profiling DJP online-nya ataupun profiling surat keterangan terdaftarnya. Jadi kalau misalkan sekarang merasa nih lokasi tempat tinggal itu tidak sesuai dengan lokasi yang ada di NPWP ataupun surat keterangan terdaftar, maka supaya surat-surat administratif dari kantor pajak itu selalu nyampe ke Bapak Ibu semua, pastikan melakukan pembaruan data, pemutakhiran data, sehingga ketika misalkan ada tadi permintaan nomor rekening ataupun surat SKP PKP itu nyampe ke lokasi Bapak dan Ibu semua, sehingga bisa diproses lebih cepat oleh kantor pajaknya. Nah, kemudian itu terkait dengan cara pengajuannya ya. Basisnya adalah checklistan. Kemudian bagaimana cara mengatasi kelebihan pembayaran pajak. Nah, ini kalimatnya agak ambiguitas nih. Kalau kita bahasanya mengatasi, seolah-olah kan tidak menghendaki. Padahal kalau kita bicara hak gitu ya, hak dan kewajiban, ketika Bapak Ibu semua sudah membayar pajak dengan benar, melaporkan pajak dengan benar, dan ternyata nilai pajak yang dibayarkan itu lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang, entah itu misalnya si perusahaan kita salah motong yang menyebabkan lebih bayarnya lebih tinggi, menyebabkan pajaknya jadi lebih besar gitu ya, maka secara hak pada prinsipnya Bapak Ibu semua berhak meminta kelebihan pembayaran ke kantor pajak. Nggak usah takut, prosedurnya jelas, tinggal memilih mana. Mau yang cepat berarti pengembalian pendahuluan, kalau mau jalur sekali pukul selesai, maksudnya sekali mengajukan selesai tidak akan di post audit gitu ya, maka silahkan melalui jalur pemeriksaan, tapi prosedurnya adalah 1 tahun gitu ya. Nah, kalau seandainya isiannya itu sudah dirasakan benar, lengkap dan jelas, maka tidak perlu khawatir atas kelebihan pembayaran pajak tersebut, silahkan saja diajukan gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang harus ditakutkan sebenarnya terkait dengan kelebihan pembayaran pajak kalau merasa pengisian pajaknya benar, lengkap, jelas. Nah, masalahnya kalau merasa tidak benar atau merasa ada pajak yang mungkin belum terlaporkan, nah inilah yang mungkin harus dikhawatirkan. Entah itu mau jalur pemeriksaan ataupun pengembalian pendahuluan, pasti selalu ada konsekuensi hukumnya kalau kita melaporkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Oke, mungkin itu Mbak Mi. Oke, terima kasih Mas Angga. Mas Angga menjawab 2 pertanyaan itu sudah sangat lengkap dan jelas banget ya. Jadi memang trigger awalnya itu asal muasalnya proses dari pengembalian kelebihan pembayaran pajak itu adalah dari surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak itu sendiri. Jadi apa yang dicentang, apa yang dicontreng, nah itu dari situ kantor pajak mengetahui ini proses pengembalian kelebihan pembayaran pajaknya, wajib pajak memilih dengan prosedur yang bagaimana. Maka dari itu wajib pajak harus tahu terlebih dahulu nih yang bagian mana yang akan dicontreng. Apakah tadi restitusi mau 17B, apakah 17D atau 9 ayat 4C dan lain-lain, harus tahu terlebih dahulu. Jadi trigger awalnya asal muasalnya permohonannya bisa diproses pengembalian pendahuluannya maupun restitusinya adalah dari surat pemberitahuannya, apakah itu SPT tahunannya ataupun SPT masa. Jadi kan nanti misalnya PPN di SPT masanya ada kelebihan, itu juga bisa diproses jadi dari surat pemberitahuannya terlebih dahulu. Baik, ini waktu kita memang sangat berjalan begitu cepat Mas Angga, jadi kita lanjut ke pertanyaan kita berikutnya. Pertanyaan kita berikutnya, ini saya akan membacakan 2 pertanyaan juga Mas Angga. Yang pertama, apabila wajib pajak orang pribadi
yang mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan ini, nanti ke depannya apakah wajib pajak OP tersebut tetap akan diperiksa oleh DJP terkait kepatuhannya. Nah, yang kedua, pertanyaannya, apabila pengembalian kelebihan pajak ini belum diproses dari kantor pajak, itu bisa nanyanya kemana gitu. Silakan Mas Angga. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ami. Pertama, terkait dengan jika misalkan mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan, apakah nanti akan diperiksa gitu ya. Nah, kita balik lagi ke slide ya. Jadi kalau misalkan marwah dari pengembalian pendahuluan ini adalah memproses lebih bayar dari Bapak Ibu semua itu jauh lebih cepat gitu ya. Dimana prosesnya jauh lebih sederhana melalui prosedur penelitian, entah itu penelitian formal atau atas persyaratan wajib pajaknya ataupun penelitian material terkait dengan isi. Jadi hanya mengecek saja, peneliti saja gitu ya, berdasarkan data administrasi. Dimana kalau misalkan pengembalian pendahuluan, misalnya ketika wajib pajak dapat pengembalian pendahuluan, kemudian dapat SK PPKP, dapat SK PKPP, kemudian uangnya ditransfer masuk ke rekening, maka di sini Ditjen Pajak berhak untuk melakukan post audit untuk memeriksa kembali atas permohonan pengembalian pendahuluan yang diajukan. Jadi misalkan atas SPT tahunan PPH tahun 2022 misalnya. Kemarin saya lebih bayar misalnya gitu ya, saya usahawan 100 juta. Saya mau minta pengembalian pendahuluan, maka nanti kantor pajak akan memproses. Udah terbitlah masuk uangnya ke rekening Bapak Ibu semua. Nah, suatu saat jika dibutuhkan, kantor pajak bisa mengecek kembali atas penelitian ataupun atas SPT yang sudah dikembalikan tadi uangnya melalui yang namanya prosedur post audit. Yang melakukan post audit siapa? Fungsional pemeriksa pajak. Nah, di sini ada konsekuensi ketika misalnya nanti hasil audit menunjukkan bahwa Bapak Ibu semua itu tidak berhak loh mendapatkan pengembalian pendahuluan gitu ya. Atau misalkan berhak tapi nilainya itu tidak sebesar yang diberikan di pengembalian pendahuluan gitu ya pada saat dilakukan post audit. Maka di situ ada sanksinya, yaitu kenaikan sebesar 100% dari nilai yang kurang bayarnya tadi. Jadi ada sanksi kenaikan 100%. Nah, kalau misalkan ada kekurangan, jadi kurang bayar, tapi kalau tidak ada kurang bayar ya selesai gitu ya, tutup buku tuh, tutup case. Ada konsekuensi hukumnya kalau diminta pengembalian pendahuluan, yaitu sanksi kenaikan. Khusus untuk orang pribadi lebih bayar sampai dengan 100 juta yang biasanya dikenakan kenaikan 100% sesuai dengan amanah Per 5 tahun 2023, kenaikan 100% tadi diberikan fasilitas pengurangan sanksi. Jadi sanksinya tidak sebesar itu, sanksinya nanti sesuai dengan tarif Menteri Keuangan yang berlaku, yang mana nilainya lebih besar. Nanti kantor wilayah Kanwil DJP gitu ya akan menerbitkan SK pengurangan pasal 36A ayat 1 gitu. Jadi di situ ada produk hukum lagi gitu ya. Jadi intinya pertanyaannya apakah akan diperiksa? Iya. Jika dipandang perlu akan dilakukan pemeriksaan. Dan dalam hal hasil pemeriksaan itu ada kurang bayar, ada sanksinya. Tapi kalau tidak kurang bayar ya selesai, tutup kasus gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika saya mengajukan pengembalian pendahuluan, ternyata belum diproses oleh kantor pajak. Nah, apa yang harus saya lakukan? Tadi kalau kita bicara timeline, kan sudah jelas tuh diatur ya, bahwa misalkan sejak SPT dinyatakan lengkap, ada jangka waktu maksimal 15 hari, harus sudah terbit tuh surat keputusannya. Kalau tidak terbit di jangka waktu yang sudah ditetapkan, maka dianggap permohonan lebih bayarnya itu diterima. Nah, dalam hal ternyata belum diproses, ini harus dicek dulu belum diprosesnya apakah memang belum menerima suratnya atau seperti apa. Kalau belum menerima surat, mohon dipastikan kembali masalah korespondensi, masalah alamat gitu ya. Apakah alamat yang terdaftar di kantor pajak benar nggak dengan alamat sebenarnya? Jangan-jangan sebenarnya kantor pajak sudah mengirimkan surat nih ke alamat yang terdaftar, tapi sudah tidak ditinggali lagi gitu ya. Maka bisa jadi seperti itu. Tapi kalau untuk kepastian hukum, silahkan sampai datang bisa ke kantor pajaknya langsung ya. Itu lebih bagus, ketemu kepada fungsional penyuluhnya, melihat sampai di mana apakah ditolak atau diterima.
Tapi di sini ada pegangan hukum. Ketika misalnya jangka waktunya sudah terlewati oleh Bapak atau Ibu semua, ternyata belum terbit produk hukum, maka sesuai ketentuan atas LB tersebut sudah pasti dianggap diterima oleh kantor pajaknya. Tapi untuk menjawab ini saya sarankan silahkan datangi atau WhatsApp gitu ya ke kantor pelayanan pajaknya. Pastikan kejelasan atas SPTLB-nya gitu ya. Jangan-jangan sebenarnya kantor pajak sudah menerbitkan produk hukum, entah itu misalkan SPT dinyatakan tidak lengkap atau sudah menyatakan lengkap, ada permintaan nomor rekening tapi belum ditanggapi gitu ya. Maka dipastikan terkait dengan prosedur itunya. Jadi untuk Ibu atau Mbak atau Bapak ini silahkan datengin kantor pajaknya. Atau kalau misalkan kantor pajaknya tidak kooperatif, kita silahkan naik lagi ke satu jenjang lebih tinggi kan ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajaknya. Atau misalkan merasa tidak puas dengan layanan, silahkan ajukan ke pengaduan@pajak.go.id. Yang pasti semua timeline sudah diatur jelas, sudah ada kepastian hukum di sana. Seharusnya sudah keluar produk hukumnya sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan. Mungkin itu Mbak Mi. Oke, terima kasih Mas Angga. Baik, Bapak dan Ibu, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Mas Angga juga ya, salah satu pertanyaan dari Bapak Ibu tadi adalah bagaimana kalau permohonan pengembalian ini sudah lama diajukan tapi kok nggak diterima-terima ya, belum ada masuk ke rekening ya. Nah, tadi Mas Angga udah bilang tuh, salah satunya adalah dicek apakah permintaan nomor rekening dari kantor pelayanan pajak tempat Bapak Ibu terdaftar tersebut sudah sampai di Bapak Ibu atau belum ya, karena siapa tahu alamat yang terdaftar di DJP di kami itu masih alamat yang lama misalnya, sehingga mungkin pada saat surat disampaikan tidak ada orang di alamat tersebut sehingga surat tidak tersampaikan. Atau bisa juga agar lebih jelas Bapak Ibu seperti yang disampaikan Mas Angga bisa datang nih ke KPP tempat Bapak Ibu terdaftar. Jadi bisa ke helpdesk-nya, di helpdesk-nya itu ada petugasnya merupakan fungsional penyuluh pajak juga, jadi mereka juga yang menangani. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya di sana permohonan pengembalian pendahuluan saya misalnya ini sudah sampai tahap mana. Jadi jangan menunggu-nunggu, jadi langsung misalnya ditanyakan. Kalau ada waktu datang ke KPP-nya. Kalaupun tidak ada waktu, sekarang juga ada WhatsApp resmi di masing-masing KPP, jadi bisa dihubungi. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terkait permohonan restitusi maupun pengembalian pendahuluan yang sedang Bapak Ibu ajukan. Oke, Mas Angga, ini sebenarnya kita sisa waktu 10 menit lagi ya. Jadi ada satu pertanyaan lagi yang akan saya bacakan dan satu pertanyaan, kalau Mas Angga ada satu hal yang ingin dibahas lagi diulas kembali juga boleh. Tapi saya satu pertanyaan lagi saja karena mengingat waktu kita, dan kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu yang bergabung hari ini untuk mengisi link post-test yang sudah kami bagikan tadi. Silahkan diisi, semoga seluruh pertanyaan yang tadi di awal pretestnya masih ragu, setelah Mas Angga menjelaskan pertanyaan bisa terjawab ya. Jadi semuanya bisa benar semua jawabannya. Oke, silahkan diisi link post-testnya sembari kita membacakan satu pertanyaan terakhir. Nah, setelah ini akan ada games atau kuis untuk Bapak Ibu yang beruntung seperti biasa. Kuis ini dipersembahkan oleh Pajakin dan nanti bagi Bapak Ibu yang beruntung akan mendapatkan hadiahnya. Jadi tetap stay tune dulu sampai akhir sesi kita. Baik, pertanyaan terakhir Mas Angga dari saya. Pertanyaan ini disampaikan oleh kawan pajak kita, oleh pajak trainers kita. Nah, pertanyaan sederhana sih. Ya, Mas Angga, ini pertanyaan cukup sederhana. Jadi wajib pajak ini sudah mengajukan pengembalian pendahuluan, ya, namanya Pak Peter ya yang bertanya. Sudah mengajukan pengembalian pendahuluan SPT tahunan dan telah dilakukan penelitian oleh KPP. Tapi ternyata setelah dilakukan penelitian ternyata permohonan Bapak ini ditolak, ya, pengembalian pendahuluannya ditolak oleh KPP. Nah, pertanyaannya, boleh nggak saya melakukan pembetulan atas SPT saya tersebut, karena memang yang ditolak ini karena adanya kesalahan dalam menggunakan PTKP-nya. Nah, terkait kesalahan tersebut boleh nggak dibetulkan SPT-nya untuk mengkoreksi PTKP itu? Gimana Mas Angga? Silakan, ini pertanyaan terakhir dari saya Mas Angga. Oke, sorry nggak ada suara katanya. Oke, pada prinsipnya jawabannya boleh
silahkan lakukan pembetulan SPT-nya dengan catatan, ada catatannya ya. Pertama, memang belum dilakukan pemeriksaan. Kan ketika misalkan Bapak mengajukan permohonan pengembalian ternyata tidak memenuhi ketentuan material misalnya ya, maka akan diberikan pemberitahuan tidak akan diterbitkan pembalian pendahuluan. Kemudian juga akan diterbitkan surat bahwa diproses dengan menggunakan 17B atau jalur pemeriksaan. Artinya berkas Bapak itu akan jalan ke fungsional pemeriksa. Nah, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan, maka boleh Bapak melakukan pembetulan SPT-nya gitu ya. Tapi kalau sudah dilakukan pemeriksaan, maka tentu tidak boleh dilakukan pembetulan. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah jangka waktu terkait dengan SPTLB gitu ya. Kan ada jangka waktunya terkait dengan pembetulan SPTLB. Nah, kalau untuk SPTLB sepanjang tidak melewati 3 tahun dari sejak saat tahun pajak yang bersangkutan gitu ya, maka boleh dilakukan pembetulan. Tapi kalau sudah melewati jangka waktu tersebut, itu tidak boleh dilakukan pembetulan. Balik ke prinsip umumnya seperti itu. Jadi sepanjang belum diperiksa, silahkan lakukan pembetulan saja gitu ya. Nanti KPP akan memproses sesuai dengan pengembalian pendahuluan yang ada di dalam SPT masa pembetulannya. Tapi kalau sudah diperiksa, maka tertutup jalur untuk melakukan melalui jalur pengembalian pendahuluan. Berarti mau tidak mau harus dilakukan melalui jalur pemeriksaan. Mungkin seperti itu ya Mbak Ami ya. Oke, saya coba scanning juga mungkin karena keterbatasan waktu juga. Jadi pertanyaannya ini banyak yang out of context. Kemudian juga ada yang mungkin masih menanyakan kembali apa yang tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Nah, tadi sudah dijelaskan apa syarat untuk memenuhi kriteria tertentu, apa syarat untuk memperoleh risiko rendah. Nanti kami coba bagikan juga deh slide-nya ya di akhir acara ya lewat Pajak.in. Tapi pada prinsipnya semua berhak memilih jalur restitusi ataupun jalur pengembalian pendahuluan. Kalau jalur pengembalian pendahuluan pastikan sesuai dengan kriteria wajib pajaknya. Nah, khusus untuk orang pribadi yang lebih bayarnya sampai dengan 100 juta, artinya kalau sudah lebih dari itu tidak berhak mendapatkan fasilitas per 5 tahun 2023 gitu ya. Apa fasilitasnya tadi? Pertama, mau itu contrengnya SPTLB orang pribadi ini 17B menggunakan jalur pemeriksaan atau contrengnya 17D, maka sesuai per 5 kantor pajak akan memprosesnya dengan pengembalian pajak pendahuluan, pengembalian pajak lebih cepat, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Defaultnya itu. Kemudian kalau suatu saat dilakukan post audit, kalaupun ternyata ada sanksi, maka sanksinya itu jauh lebih rendah karena mendapatkan fasilitas pengurangan sanksi. Marwah dari per 5 tahun 2023 itu gitu ya. Di sini juga ada pertanyaan, kalau saya meminta pengembalian pajak lebih cepat, apakah harus diaudit terlebih dahulu? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena pengembalian pendahuluan itu menggunakan prosedur penelitian. Jadi yang diteliti hanyalah administrasi formal ataupun materialnya saja. Post audit, namanya juga post, berarti auditnya dilakukan belakangan setelah uangnya diterima, setelah setelah uangnya masuk rekening Bapak Ibu semua. Jadi nanti Direktur Jenderal Pajak akan melakukan audit atas pelaporan SPT-nya, mengecek kembali apakah pengembalian pendahuluan tadi berhak diterima atau tidak. Jika berhak maka selesai, tapi jika tidak berhak atau berhak tapi nilainya tidak sebesar itu, ada sanksi yang melekat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, critical point terakhir dari saya, jangan takut untuk meminta kelebihan pembayaran pajak. Sepanjang pajak yang dilaporkannya sudah benar, pajak yang diisinya sudah lengkap, jelas juga, maka Direktorat Jenderal Pajak akan mengembalikan uang kelebihan pembayaran pajak tersebut sesuai dengan contrengan yang Bapak Ibu isi semua gitu ya, Bapak Ibu yang Bapak isi, Bapak pilih gitu atau Ibu pilih gitu ya. Nanti sesuai dengan pilihannya akan dikembalikan. Timelinenya sudah jelas, tadi sudah diatur, ada kepastian hukum juga kalau timeline tersebut terlewati maka dianggap diterima. Begitu pula kalau misalnya surat keputusan kelebihan pembayaran pajaknya sudah terbit nih, ternyata uangnya belum diterima juga sampai dengan timeline yang sudah ditentukan, tentu di situ ada imbalan bunganya, ada one prestasinya. Jadi
Kantor pajak juga fair gitu ya. Kalau Bapak Ibu telat ada sanksinya. Ketika kami pajak telat memberikan kembali uang pajaknya, ada sanksinya juga bagi kami. Namanya imbalan bunga. Silakan nanti di googling saja prosedur pengajuan imbalan bunganya seperti apa. Jadi ada timeline yang harus kami patuhi. Jadi pastikan jangan takut. Silakan ikuti prosedur yang berlaku. Segala pelayanan pajak tidak dipungut biaya gitu ya. Tidak ada biaya apapun. Kalau kami cedera janji dengan timelinenya, ada imbalan bunga buat Bapak Ibu semua. Itu kalau kami cedera janji. Begitu pula dengan kalau Bapak Ibu kurang bayar akibat mengambil jalur pengembalian berlahulan ternyata kurang bayar, ada juga sanksinya. Jadi fair gitu ya, di situ ada prinsip keadilan di sana. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Mbak Ami. Lebih kurangnya mohon maaf mungkin ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian, kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mas Angga sudah mencerahkan kita di pagi menjelang siang ini terkait pengembalian pendahuluan, terkait restitusi, dan tentunya terkait Per 5 tahun 2023 ini terkait percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, saya jadi haus nih, Mas Angga yang ngomong, saya haus. Baik, Bapak dan Ibu, kita sampailah di akhir sesi pada sesi webinar kita hari ini. Seperti biasa, seperti tadi janji dari saya bahwa di akhir sesi akan ada games. Games ini dipersembahkan oleh Pajakin. Jadi untuk Bapak Ibu yang beruntung akan mendapatkan hadiah di sesi ini. Untuk sesi games ini akan dipandu oleh Mbak Adel. Oke, Mbak Adel sudah langsung share ya. Gamesnya itu Kahoot. Silakan Bapak Ibu yang bergabung untuk masuk ke browsernya masing-masing, masuk ke www.kahoot.it dan masukkan game pinnya 6604000. Ya, silakan masuk. Kita tunggu beberapa orang bergabung. Ini kalau saya nggak salah batas maksimal berapa, padahal 50 ya. 50 orang yang beruntung untuk bisa bergabung di games Kahoot ini. Pertanyaannya sangat mudah-mudah, jadi memang pertanyaannya dibuat oleh Mbak Adel dengan mudah agar kesempatan untuk menangnya lebih banyak. Nah, ini nanti yang akan menang dapat hadiah dari Pajakin, nanti akan dihubungi oleh Pajakin. Dan memang games Kahoot ini kekuatan doa dan kekuatan sinyal tentunya ya. Oke, sudah 50 orang bergabung, kita mulai saja. Silahkan Mbak Adel. Baik, ini kita langsung saja ya. Ini ada kuis Pajakin 20 Juni 2023. Soal yang pertama. Ada 6 soal saja ya, gampang banget nih. Ini tadi pertanyaan titipan nih dari Pajakin. Apa fitur baru di aplikasi Pajakin? Dipilih yang warnanya ya Bapak Ibu. Kalau merasa yang forum hijau jawabannya diklik warna hijau. Jika merah imaterai atau kuning ibu pot atau biru akuntansi. Nah ini diklik saja. Saya tadi sudah dapat jawabannya ya. Jadi fitur barunya ini akuntansi nih. Mungkin nanti bisa buat menghitung ya. Nanti lebih lanjutnya bisa ditanyakan saja ya ke admin atau CS-nya Pajakin. Baik, hanya 4 nih yang benar ya. Emang ini tadi di awal-awal sudah dijelaskan oleh Pak Arif ya. Next, kita pertanyaan yang kedua. Baik, 2-0 merupakan hasil pertandingan Indonesia-Argentina semalam. Apakah benar? Ini ada, jadi memang sengaja nih dia nggak pertanyaan tentang pajak aja, tapi tentang informasi terbaru dan terkini. Semoga sih jawabannya benar semua ya, karena kayaknya semalam pada nonton bola semua nih ya. Coba kita lihat apakah benar. Ya, betul, 2-0 merupakan hasil pertandingan Indonesia-Argentina semalam. Walaupun nggak ada Messi ya, tapi tetap semangat para penonton Indonesia. Baik, masih Saber Pro Praye. Aduh, ini artinya apa? Nanti bisa kita panggil aja ya yang menang ya kalau sampai bertahan di tribun sampai pertanyaan terakhir. Nah ini, apa kepanjangan dari SKP LB? Dibaca aja. Apa ya SKPLB itu? Apakah surat ketetapan, surat keputusan? Yang mana ini ya Mbak Ada? Karena pertanyaannya gampang ya. Kok ini agak-agak ngejelimet ya. Kita lihat aja jawabannya ya. Ini surat ketetapan pajak
lebih baik. Ya, hanya pertanyaan menjebak ya. Kita ngebahasnya tentang pengembalian nih. Oke, kita lihat yang pertama, pajak oke kayaknya ya. Disingkat ini Tiara juga nih sudah 27. Highest Climber namanya. Oke, 3 pemenang dari Pajakin ya. Nanti akan mendapatkan hadiah. Pertanyaan keempat. Nah, ini juga pertanyaan ini aja, pertanyaan umum. Denver Nuggets juara NBA 2023. Nah, ini mungkin pengetahuan jika ketika nanti bapak atau ibu ditanya sama anaknya gitu ya, Bu, Pak, siapa nih juara NBA 2023? Nah, ini bisa jawab nih ya. Denver Nuggets. Nah, betul, yang benar adalah Denver Nuggets mengalahkan Miami Heat ya. Oke, next. Masih pajak oke. Pertanyaan keberapa nih? Kelima dari 6. Pajak yang kita bayarkan ini sebenarnya adalah tidak diterima langsung oleh kantor pajak, namun langsung masuk ke kas negara. Nah, benar nggak sih? Apa langsung ke kantor pajak, apa ke kas negara gitu ya? Si kantor pajak menerima uangnya tuh tunai atau langsung ke kas negara. Nah, betul ya, pasti sudah sering lihat webinarnya Pajakin, pasti tahu. Jadi uang yang kita bayarkan kan bisa via ATM, billing, datang ke teller resminya bank, itu uangnya langsung masuk ke kas negara ya. Tidak ada yang diterima oleh kantor pajak. Oke. Ini pertanyaan ke-6, saya agak lupa kenapa jadi pertanyaan jadi 6. Semoga oh ya benar ada. Pertanyaan ke-6, integrasi NIK ini juga sekilas info aja ya. Semoga nanti kalau Bapak Ibu siap-siap nih yang belum pemadanan NIK jadi yang belum di validasi NIK-nya menjadi NPWP-nya segera, karena nanti apakah nanti di 1 Januari 2024 ini sudah terintegrasi nih NIK menjadi nomor pokok wajib pajak. Betul. Jadi ini tanggal yang ditunggu-tunggu 1 Januari 2024, dimohon segera bagi Bapak Ibu yang belum memvalidasi ya NIK NPWP-nya, NIK-nya di DJP online, segera melakukan validasi. Jadi nanti masuk ke DJP online, kemudian klik profil, kemudian pastikan nama, tempat tanggal lahir, kemudian sesuai, nanti divalidasi, kemudian disimpan. Itu nanti buat sah nih Bapak Ibu, nanti bisa mempergunakan NIK-nya di berbagai akun gitu ya, baik nanti masuk ke DJP online maupun nanti di pelakuan di yang lainnya. Oke, podium mungkin nanti Mbak Gina bisa screenshot langsung. Yang ketiga ada Hadi dinilai 4384, kemudian nilai Michael kedua, dan yang pertama adalah PJK oke. Ya memang ya, jadi doa ucapan adalah doa, tulisan adalah doa. Nah ini PJK oke, akhirnya menang juga nih, juara pertama. Oke, sudah di screenshot Mbak Gina. Oke, saya stop share ya Bapak Ibu semua. Baik, tadi sudah mendapatkan 3 pemenang. Mbak Ami, saya kembalikan kepada Mbak Ami. Oke, terima kasih Mbak Adel. Wah, selamat kepada 3 orang pemenang. Nanti akan dihubungi oleh adminnya Pajakin. Dan untuk hadiahnya silahkan, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua ya. Sekali lagi selamat untuk 3 orang pemenang. Baik Bapak Ibu, sampailah juga kita di akhir sesi kita pada pagi menjelang siang ini. Tidak terasa kita sudah lebih dari 2 jam bertemu secara virtual dari pagi tadi. Jadi semoga harapan kami kegiatan kita pagi ini yang terselenggara berkat kerjasama antara Pajakin dan DJP bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua, bisa tercerahkan, menambah pengetahuan dan wawasan Bapak Ibu semua. Dan besar harapan kami juga semoga kedepannya kewajiban perpajakan pun akan lebih mudah untuk Bapak Ibu penuhi seperti itu. Baik, saya mewakili seluruh tim yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih kepada Pajakin atas kerjasamanya sehingga kegiatan ini bisa terlaksana, dan terima kasih juga kepada narasumber kita Pak Arief, Mas Tegar, dan Mbak Adel juga sudah hadir di pagi hari menjelang siang ini bersama kita, dan juga terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah bergabung, seluruh peserta yang sudah hadir, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sampai ketemu lagi kita di webinar-webinar kita berikutnya.
Semoga Bapak Ibu setelah acara ini semakin tercerahkan mengenai apa yang sudah kita paparkan pada pagi hari menjelang siang ini. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi dan salam sehat dari kami. Dan ingat, pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.